Dia punya mimpi, jadi pemimpin tertinggi di dunia seni bela diri. Tapi bahkan nyamuk, yang hinggap di lehernya bisa bikin dia jatuh terkapar. Suara jatuhnya badannya yang besar banget bisa kedengeran sampai ke ujung negeri. Badannya rusak parah, dan gak bisa dipakai lagi. Tapi dia tahu suatu saat bakal ada orang yang datang dan menghancurkan seluruh murim. Orang ini benar-benar hebat dan bisa menyatukan seluruh murim. Orang tuanya juga meninggal karena kekacauan yang dia sebabkan. Karena itu, orang yang biasa aja dan lemah, kayak dia diterima jadi murid oleh 6 master dari sekte utama. Menghadapi pelatihan yang sangat berat, hidupnya lebih buruk dari kematian. Mereka mencoba menusuknya hidup-hidup, membekukannya, dan membakarnya. Semua itu bikin tubuhnya jadi kuat banget. Dan semua ini adalah rencana gurunya, supaya dia jadi super kuat. Terus, dia dikirim ke masa lalu buat mengubah nasib dunia. Tapi dia gak nyangka bakal terjebak di tubuh Hyun yang gemuk dan gak bisa bela diri. Di masa sekarang, dia dirawat sama Jang Se-yum. Sementara Hyun mikirin gimana cara ngalahin pelayan sekte yang bikin semua kekacauan. Dia ingat kalau pertama-tama dia harus dapetin ginseng perawan sebelum pelayan itu. Dokter dan orang yang ngurus Hyun terus-terusan berdebat soal kesehatannya. Dia gak bisa mikir jernih sampai akhirnya dia inget kalau pelayan itu bakal dapetin ginseng perawan dalam 6 bulan. Dia harus bertindak sekarang. Dia langsung bangun bilang ke ayahnya kalau dia perlu jalan-jalan. Ayahnya langsung nyuruh orang buat bawa kursi besar, yang paling besar yang ada. Orang-orang yang bawa kursi itu harus yang terkuat, tapi dia menolak karena dia pengen jalan sendiri. Tetep aja, ayahnya langsung manggil penjaga buat bantuin. Bikin adegan, yang bikin mata kakek itu berair. Dia belum pernah jalan sendiri, sejak umur 10 tahun. Hari-hari berikutnya, dia latihan keras banget jalan-jalan di halaman selama sebulan. Tapi badan seberat ton ini, masih nggak ada perubahan. Dia bahkan naik timbangan buat cek, tapi bahkan segerombolan babi naik pun nggak bikin Hyun bergerak sedikit pun. Tali di samping babi malah putus. Sementara Hyun coba ingat nama pelayan yang bakal bawa kekacauan. Pengikutnya coba hibur dia, bilang kalau nurunin berat badan nggak bisa instan. Perlu fokus sama diet, kurangin gula dan tambah protein, terus olahraga buat kuatkan otot. Situasi tuan muda ini mungkin butuh waktu lama buat stabil. Tapi Hyun gak peduli. Dia cuma pengen inget nama pelayan yang gak tahu terima kasih itu. Kayaknya Hyun lupa sama si pelayan waktu dia reinkarnasi. Tapi ya udahlah, dia bakal muncul di provinsi Anhui, buat cari ginseng perawan. Mungkin dia bisa ketemu si pelayan pas lagi cari itu. Bayangin aja adegan waktu dia bakal tekan si pelayan dengan kekuatan supernya, dia ketawa puas banget, ngebayangin setelah ngurusin si pelayan, dia bakal punya hidup tenang. Mimpi banget, hahaha. Anak buahnya mikir dia udah gila gara-gara efek samping diet yang terlalu cepat. Dia kaget banget sama perubahan mendadak itu, dan langsung lari buat manggil dokter. Dia langsung bawa Zhang tua lari ke arahnya, Zhang Xiong, yang waktu umur 30 ikut ujian buat jadi dokter pribadi kaisar. Dia lewatin serangkaian tes keren buat jadi dokter saat itu juga. Di usia 50, dia dapat pencerahan dan bikin teknik pengobatannya sendiri. Ini jadi penyelamatnya dan kunci buat bikin dia keren dengan tubuh atletis. Dia tanya bisa gak nyiapin berbagai jenis obat penurun berat badan dengan cepat. Orang yang sangat senang itu bilang kalau ini memang bisa dilakukan. Jadi dia tanya lagi bisa gak selesai dalam 6 bulan. Tapi butuh waktu 3 tahun buat itu, dan dia harus olahraga. Hyun membunuh nyamuk di leher dokternya, sambil menyebutnya penipu. Tapi dokternya punya ide, buat bantu dia cepat kurus. Kalau gak bisa jalan di darat, jalan aja di bawah air. Akhirnya, dia sampai di sungai terdekat. Orang-orang yang bawa dia ke sana udah capek banget. Hyun pelan-pelan membungkuk masuk ke air. Dia pikir jalan di bawah air bakal bikin badannya rileks. Tekanan di tulang dan ototnya bakal berkurang. Tiba-tiba, dia terpeleset dan jatuh ke air yang dalam. Kayaknya dia bakal mengapung, karena perutnya yang besar kayak balon. Tapi tiba-tiba, dia tenggelam kayak kapal selam. Dan pengikutnya belum bereaksi, mikir dia lagi senang berenang. Tapi pengikutnya gak tahu kalau dia sekarang kayak kapal selam tanpa oksigen. Pengikutnya pikir dia punya potensi jadi perenang profesional. Sampai pengikut lain memperingatkan kalau sungai ini mungkin punya turunan lebih curam dari yang dikira. Dan dia bisa tenggelam kayak kapal selam. Pengikutnya lihat air tanpa ngerti. Tapi sekarang dia sadar kalau tuannya tenggelam. Dia panik dan lari buat nyelamatin. Tapi pada dasarnya, orang biasa kayak mereka gak bisa bawa tubuh besar Hyun ke tepi. Sementara itu, Hyun muda mulai kehilangan tenaga.
Ingatan waktu dia masih umur 2 tahun tiba-tiba muncul jelas di kepalanya. Dia pernah ngalamin hal-hal yang serem banget. Ibunya meninggal demi ngejagain dia. Di momen itu, ada cewek yang narik dia ke pinggir sungai, nyelamatin hidupnya. Iya, makasih banget. Beneran, makasih. Iya. Akhirnya mereka bisa balik ke rumah. Waktu itu, pelayan keluarga lagi dimarahin abis-abisan sama ayahnya Hyun. Tapi setelah tahu ternyata semua ini gara-gara si dokter, si pelayan, yang hampir mampus dibikin sama ayahnya Hyun. Akhirnya jelasin semuanya. Ternyata si cowok muda itu sedih banget karena ditolak, terus mutusin buat nurunin berat badan. Terus dia bilang soal metode diet di dalam air, yang katanya manjur banget. Tapi kakaknya Hyun, cewek yang nyuruh pembantunya buat nyelamatin dia di air terjun waktu itu, mengatakan kalau sebenarnya tidak perlu masuk terlalu dalam ke air terjun untuk menurunkan berat badan. Sekarang di kamar Hyun, dia bangun lagi dan melihat kakaknya yang cantik. Dia hampir tidak percaya kalau gadis cantik itu adalah kakaknya. Jelas, dia gemuk dan bodoh, tapi punya kakak yang sangat cantik, luar biasa. Pelayan kakaknya bertanya apakah dia bisa bantu Hyun untuk bangun. Hyun pikir itu mustahil buat dia sendiri, tapi ternyata dia dengan mudah mengangkat Hyun dan bilang kalau itu gampang banget buat dia. Keesokan harinya, Hyun dibawa ke tempat program penurunan berat badan, dan para bawahannya sangat senang. Jelas aneh kalau semua orang senang mengangkat seseorang seberat gajah. Sesampainya di lokasi, semua orang lagi bikin kolam renang bintang 5 buat dia. Ini jelas ide dari kakak perempuannya. Jadi dia nggak perlu lagi ke sungai yang berbahaya. Tapi Hyun merasa ini aneh banget. Tapi pas dia lihat kolamnya udah siap, Hyun jadi seneng banget. Orang-orang yang lihat dia jalan ke kolam juga kelihatan senang dan kasih selamat. Mereka jelas udah keringetan banget cuma buat hal yang kayaknya nggak penting ini. Jadi, gimana bisa ini jadi seru? Dia juga nanya ke pelayannya yang baru datang tentang ayah angkatnya, kepala keluarga. Yang keren adalah, menurut pelayannya, si bodybuilder tua itu kelihatan mempesona di matanya. Jadi, orang itu bilang, kalau si pemimpin keluarga adalah murid hebat yang dikagumi semua murid lain. Itu bikin dia jadi simbol kemurnian dan integritas. Tapi menurut Hyun, ayahnya cuma orang tua genit. Pelayan bilang, setiap kali ada kelaparan, dia buka gudang dan bantu semua orang dengan bagi-bagi makanan dan baju. Semua orang di kota hormat sama dia. Hyun langsung sadar, dari kecil dia cuma bikin ribet. Tapi dia juga ngerti, meski dia nggak ngapa-ngapain, jadi anak pemimpin keluarga, tetap bikin dia punya makanan dan hidup yang enak ke depannya. Dia ketawa keras-keras, bikin orang-orang bingung. Besoknya, kolamnya sudah siap. Hyun langsung lompat ke air, bikin ombak gede banget yang nyebar ke seluruh dunia. Dia juga minta penjaganya siapin bola batu besar, buat diikat ke kakinya dan mulai latihan. Orang itu lakuin sesuai permintaan, jadi setelah ngikat ke kaki Hyun, dia lempar bola batu itu sekuat tenaga, bikin Hyun melayang ke udara. Bukannya kolam ini harusnya cetek kayak kolam anak-anak? Hyun kelihatan kayak Titanic tenggelam ke dasar danau. Dia mau latihan energi dalam, yang lebih mudah buat para ahli air. Untuk mencegah hal ini, para gurunya mengembangkan metode latihan energi dalam yang disebut teknik pembinaan energi spiritual jantung. Alih-alih menyalurkan energi ke inti, teknik ini fokusnya ke jantung. Bukan pakai jalur energi, tapi pembuluh darah buat mengalirkan energi sesuai latihan. Akhirnya dia berhasil menggantikan energi dalamnya. Latihan energi dalam mulai mengalir lewat kakinya. Dia bisa merasakan aliran air dan mengendalikannya untuk keuntungannya. Lalu dia pakai jurus paling kuat dari teknik pukulan terkuat Shaolin, yaitu pukulan misterius 100 kaki, yang menghantam permukaan air dan bikin kekacauan hebat. Setelah itu, dia lanjut latihan bawah air dengan semangat tinggi, memanfaatkan semua ilmu yang udah dia punya. Cepet banget kemajuannya. Tekniknya udah dikuasai dalam waktu sebulan aja. Waktunya balik. Pertama-tama, dia mau cek berat badan. Dia minta pelayannya siapin timbangan. Kalau beratnya nggak turun juga, gimana dia mau ketemu gurunya kali ini? Setelah deg-degan, ternyata, berat Hyun yang besar itu udah turun sedikit. Kali ini talinya nggak putus kayak sebelumnya. Dia ketawa puas dan seneng banget. Pelayannya ngakuin kalau awalnya dia sempat ragu. Sekarang Hyun harus cepet jadi kuat, biar bisa ngalahin pelayan kekacauan. Jadi dia makan semua yang ada, terus meditasi sebelum makanannya benar-benar habis dicerna. Dia ulang itu berkali-kali. 2 bulan berlalu. Dia sekarang ada di dasar kolam,
Lalu dia pakai teknik telapak tangan, bikin air di permukaan jadi bergejolak banget. Pembantunya nggak percaya sama yang dia lihat, jadi dia bilang gimana bisa si sombong itu ngelakuin itu. Saat itu ada yang datang dari belakang tanya siapa yang dia sebut babi. Itu adalah kepala keluarga yang marah banget. Dia pengen banget menghukum pembantu Hyun saat itu juga. Tapi pengawal pribadi kepala keluarga nyuruh prajurit buat bawa pembantu Hyun pergi. Bukan buat ditangkap, tapi biar dia istirahat setelah semua usaha yang dia lakuin buat tuan muda. Orang itu nangis bahagia. Ayahnya seneng banget anaknya baru aja bikin air melayang di udara pakai seni bela diri telapak tangan. Anaknya jago banget dalam teknik bela diri. Walaupun sebenarnya dia pengen Hyun lebih fokus ke sekolah, tetap aja dia bakal dukung kalau Hyun mau latihan bela diri. Terus wajahnya jadi serius lagi. Dia minta kertas dan tinta buat kirim pesan ke istana. Besoknya, ayahnya ngasih Hyun buku panduan bela diri yang super keren, dan Hyun jadi serius banget, soalnya ini buku yang dikasih sama kaisar. Jelas banget kan, ayahnya punya pengaruh besar sampai bisa dapetin barang kayak gini. Ayahnya bilang, kalau dia baru-baru ini cerita ke kaisar kalau anaknya mulai latihan bela diri. Jadi kaisar langsung pilihkan buku panduan bela diri terbaik dari istana buat dia. Hahaha. Hyun gak tahu kalau ayahnya bisa berbuat sejauh itu demi mendapatkan ini. Si bapak tua kirim surat tiap hari ke kaisar, nanya apa kaisar lupa sama dia. Semua ini cuma buat dapetin perhatian kaisar dengan cara nyindir. Kayak orang lagi ngambek kan? Belum lagi, iparnya jadi pelatihnya dan bakal ngajarin bela diri langsung. Namanya Dam Chun Woo, suaminya kakaknya. Dia bahkan sombong bilang sekolah bela dirinya paling terkenal di provinsi ini. Mungkin, orang ini cuma murid dibandingin sama kekuatan asli Hyun. Tapi dia nggak bisa nunjukin kekuatan aslinya sekarang. Jadi dia harus berlutut dan terima iparnya sebagai guru. Ayahnya terharu banget, matanya kayak air terjun. Gimana anaknya bisa sepolos ini sampai lama-lama berlutut? Tapi sebenarnya karena dia nggak bisa bangun dan butuh bantuan iparnya. Hari-hari berikutnya, dia ikut latihan iparnya. Tapi semua ini terasa kayak siksaan. Orang itu suka ngeledek, dan bahkan manggil dia paus pembunuh. Hyun jadi marah dan berani nantang gurunya, bilang kalau dia bakal buktiin, kalau dia udah ngerti prinsip dasar teknik itu. Dia pikir itu cuma bercanda, jadi dia ketawa, ketawanya kenceng banget. Tapi ketika Hyun ngejek dia, nanya apa dia takut, dia langsung setuju buat duel, terus dia tutup kekuatan dalamnya biar adil. Dia masih ngerasa kurang, jadi dia ikat tangannya sendiri sebelum mulai. Hyun aktifin teknik bertarungnya. Ini kelihatan kuat dan cepat. Tapi tetap lambat karena badannya gemuk. Kakak iparnya juga kaget. Kok bisa dia gabungin teknik bertarung gitu dengan alami? Kekuatan Hyun ada batasnya, jadi dia harus menang cepat. Dia dengan gampang ngejatuhin kakak iparnya, yang sekarang minta ampun, tapi tetap aja pingsan. Beberapa waktu kemudian, dia kesakitan banget sampai nggak bisa garuk kepala sendiri. Waktu dia minta istrinya yang juga kakaknya Hyun buat garukin kepalanya, dia seneng banget karena Hyun berprestasi. Dia selalu merasa Hyun itu jenius bela diri. Kakaknya nggak bisa menahan rasa senangnya. Suatu hari, Hyun lagi jalan-jalan di jalan. Belum pernah dia lihat orang-orang sebahagia ini. Ada pedagang dan juga anak-anak yang bermain di mana-mana. Jadi dia ingat masa lalu ketika mayat berserakan di mana-mana. Semua orang harus hidup dengan rasa lapar dan takut. Hamba kekacauan menghancurkan segala yang dilewatinya dan mengambil kedamaian semua orang. Tapi sekarang, ketika mereka melihat Hyun, mereka berlari ke arahnya penuh kekaguman. Apakah benar tuan muda ini berjalan dengan kakinya sendiri? Semua orang benar-benar kagum, dan segera memberinya banyak hadiah, bahkan makanan enak. Dia cuma jalan-jalan, tapi warga membuatnya semakin berat. Kebaikan mereka begitu besar, sehingga dia tidak bisa menemukan cara untuk menolak. Tapi dia lebih bertekad dari sebelumnya untuk menyelamatkan dunia bela diri ini. Orang-orang baik ini tidak pantas mati seperti ini. Pada saat itu, dia sadar kalau ada seorang master bela diri yang lagi mengawasinya. Master bela diri yang tersembunyi itu melihat kalau pria gemuk itu balik menatapnya. Tapi dia pikir mungkin dia cuma berlebihan, mana mungkin pria gemuk yang tidak melakukan apa-apa bisa menyadarinya. Tapi Hyun tiba-tiba muncul di belakang pria itu ingin ngobrol. Karena kaget, pria itu menyerang dengan semua kekuatannya, Hyun sampai terlempar meskipun beratnya bertonton. Kekuatan pria itu memang luar biasa. Hyun pingsan karena benturannya. Sementara itu, pria itu memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Begitu bangun, Hyun marah ingin balas dendam pada pria yang memukulnya.
Orang-orang di sekitar penasaran apakah dia terluka, tapi dia pura-pura cuek, padahal jelas sekali itu sakit banget. Dengan ini, dia makin semangat buat latihan biar jadi lebih kuat. Sementara itu, ayah dan adiknya lagi ngobrol bareng. Ayahnya pengen ngelamar buat Hyun biar jadi jenderal terkenal. Tapi, kayaknya masih kepagian. Perubahan anaknya itu pasti ada hubungannya sama putusnya pertunangan dengan anak perempuan Namgung, cewek yang dari kecil udah gak mau nikah, dan pengen jalanin hidupnya sendiri di dunia bela diri. Ayah Hyun pengen cepet-cepet minta tangan cewek itu lagi. Orang-orang dari Namgung udah ada di dekat. Mereka masih mikir cara yang adil buat nolak Yang Hyun. Sementara itu, Hyun lagi menuju ke area pengemis bela diri buat cari info tentang Jin Sang si perawan. Tapi dia nyari lama banget dan gak nemu apa-apa. Ada orang yang jelasin, kalau udah lebih dari 20 tahun pengemis-pengemis itu hilang dari sana setelah kepala suku bangunin rumah buat mereka. Dia juga mau cari info tentang harta negara, siapa yang tahu di mana pengemis itu tinggal sekarang. Di waktu yang sama, Tuan dari Namgung ada di area pemerintah provinsi buat ngecek catatan Hyun yang ada lamaran pernikahannya. Pengemis itu bilang kalau Hyun adalah anak angkat spesial. Jadi dia nggak bisa bisnis sampai dapat izin dari kantor pengemis pusat. Itu karena kantor itu ngasih Hyun tingkat celestial, karena dia anak kepala suku. Karena lawannya orang kaya dan berkuasa, Namgung langsung lempar tumpukan koin bilang dia bakal bayar berapapun harganya. Tapi itu masih belum cukup. Itu karena mereka tidak bisa menyalahi aturan urutan matriks pengemis. Lalu dia menarik kembali cincinnya, yang merupakan segel kaisar. Siapapun yang memiliki harta ini, akan mendapatkan perlindungan dari keluarga Namgung. Ini adalah harta yang sangat berharga. Di saat yang sama, Hyun juga tiba di area pengemis. Tapi geng ini terlalu mewah untuk disebut pengemis. Salah satu penjaga di luar bahkan memanggilnya gemuk, menyuruhnya pergi. Karena ada orang penting di sini. Tapi dia tidak peduli dan mencoba masuk langsung, karena dia adalah anak dari kepala keluarga. Tapi wajahnya dipukul oleh penjaga, dan dia dihina. Hyun benar-benar marah dan siap membalas penghinaan yang dibuat penjaga itu padanya. Tapi kali ini dia akan membalas dengan pukulan, setelah Namgung memberikan cincinnya ke pengemis. Akhirnya si pengemis kasih tahu info ke pria itu tentang Yeon Hyun. Dia mau baca. Tapi tiba-tiba ada keributan di luar. Hyun lagi berantem sama penjaga itu. Dia harus ngaku, dia meremehkan si pria gemuk. Gimana bisa gerak secepat itu padahal beratnya ratusan kilo? Hyun bilang dia pakai pedang langit tak terbatas, tapi dengan kemampuan level rendahnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Hyun cuma butuh minta maaf, dan dia bakal maafin. Tapi orang itu malah makin kesal setelah Hyun hina klan Namgung. Waktu penjaga Namgung itu cabut pedangnya buat ancam dia, Hyun langsung kalahin. Yang dia dengar cuma teriakan kesakitan dari penjaga Namgung. Meskipun begitu, Aisyah, Hyun angkat lagi orang itu sambil bilang bakal ngasih pelajaran yang benar, terus mulai tampar wajah si penjaga. Tiba-tiba ada yang teriak dari langit nyuruh berhenti, dan orang ini langsung mendarat di antara mereka. Hyun mundur, tapi orang itu nggak mau biarin dia kabur. Hyun langsung sadar, kalau orang itu jagoan bela diri brutal, jadi dia harus berhentiin dulu. Dengan badan gemuk, dia nggak bisa langsung lawan gaya brutal itu. Gaya brutal ini, seni bela diri yang ningkatin tenaga dengan putaran. Hyun pengen pakai putaran berlawanan buat balikin, tapi dia sadar yang di depannya sekarang adalah gurunya, dan jadi hilang fokus. Orang ini adalah ahli pedang yang ngajarin dia di kehidupan sebelumnya. Jadi Hyun udah kenal gerakan-gerakan ini, tapi ujung-ujungnya tetap kalah. Dia pikir si pria gemuk itu bukan orang biasa, karena bisa menghalau kekuatan pukulan petir yang meledak. Hyun lagi berusaha bangkit, matanya berkilat penuh niat membunuh. Pria itu sadar dan mulai mendekat, tapi anak buahnya datang buat melindungi, dan akhirnya dia pingsan. Ini konyol banget. Kepala bagian pengemis yang keluar dari gedung akhirnya sadar kalau pria gemuk di depannya itu anak angkat kepala keluarga, jadi dia buru-buru bantu sambil teriak. Siapa berani nyakitin anak kepala seperti ini? Orang-orang langsung lihat ke Namgil muda dengan benci, yang kelihatan gak berdaya. Dia melihat ayahnya. Saat itu, dia paham semuanya, dan merobek buku informasi Hyun. Buku itu sekarang tidak ada gunanya, dan dia harus menghadapi amarah ayahnya. Kalau saja Namgung bukan calon menantu Hyun, dia pasti sudah dihukum. Kepala divisi geng pengemis juga berlutut untuk minta maaf, dan situasinya semakin parah.
Lalu si pengemis juga bilang ke Namgung kalau dia harus berlutut dan minta maaf, karena orang di depannya ini, dihormati bahkan oleh seorang kaisar. Melihat itu, Namgung langsung ketakutan dan berlutut minta ampun. Tapi kemarahan ayahnya sudah mau meledak. Siapa yang berani menyakiti anak kesayangannya? Dia pasti bakal membayar dengan nyawanya. Pada saat itu, Hyun keluar dari pintu, tapi penampilannya agak aneh. Sepertinya kakaknya memaksanya untuk melakukan gaya rambut ini, supaya terlihat lebih ganteng. Kepala dari divisi pengemis melihat Hyun berjalan baik-baik saja, meskipun habis dipukul oleh anaknya Namgong. Hyun langsung menemui kepala keluarga Namgong, menyapanya. Juga bilang ke anak Namgong kalau dia adalah pamannya. Padahal usianya baru 17 tahun, Hyun sudah menunggu hari ini sejak lama. Soalnya, orang ini dulunya adalah gurunya di kehidupan sebelumnya, dan beberapa kali menamparnya. Meski rasanya sakit banget, Hyun tidak bisa melakukan apapun waktu itu. Dia tahu kalau di masa depan orang ini bakal jadi Raja Pedang, salah satu dari 6 orang suci di sekte utama. Sekarang Hyun akhirnya punya kesempatan untuk balas dendam dengan mencubit pipinya, dan bikin orang itu memanggilnya paman. Tapi tentu saja. Tame, Bo. Dia seneng banget ketemu orang ini. Dia sampai nangis saking senengnya, karena mikir bisa balas dendam sekarang. Kenapa kamu suka nindas aku? Setelah itu, semua orang duduk buat ngobrol, sementara Namgung masih bingung gimana cara nolak kontrak nikahnya. Saat itu, Hyun dengan tenang menolak pernikahan ini, bilang kalau dia sibuk latihan buat nyelamatin dunia. Waktunya belum tepat buat nikah. Dia juga protes soal kontrak nikah yang dipaksakan dari janji sebelumnya tanpa persetujuan kedua pihak. Dia tahu kalau saatnya buat nikah belum datang. Tapi, setelah dengar ini, ayahnya kaget banget. Dunia bela diri itu banyak penjahatnya, ada pencuri di mana-mana, tentara bayaran yang suka bikin masalah. Dan jelas dia ngomongin Namyoung dan si pengemis. Mereka harus ngalah dan diem aja. Gak ada yang protes, jadi dia berdiri dan mulai pergi, bilang kalau urusan pernikahan udah dianggap selesai karena dua-duanya setuju. Pas itu, dia manggil ketua geng pengemis, katanya mau ngobrol dikit. Dia pengen tahu soal ginseng perawan, gimana kabar dunia bela diri sekarang, dan para master kuno dari garis keturunannya. Dia mau balas dendam atas apa yang udah mereka lakuin. Dia bakal bikin mereka ngalamin semua yang dia alamin di kehidupan sebelumnya. Dan pasti ada harganya. Matanya jadi licik pas dia sadar udah waktunya nerima murid. Terus kita balik lagi ke kolam, pelayannya nyuruh dia balik dan istirahat di kamarnya. Tapi Hyun kayaknya gak peduli, sampai adik perempuannya yang cantik bareng pelayannya datang ke situ nyuruh dia istirahat. Penjaga Hyun melihat wanita kayu bersama saudara perempuannya, dia jadi sangat tergila-gila. Wanita itu tampak seperti traktor berkaki dua. Saudara perempuannya tahu kalau dia berniat pergi ke Mirim, bertanya apakah dia lupa apa yang terjadi pada ibu mereka. Dia tahu ibunya meninggal, karena punya urusan yang belum selesai di Mirim. Hyun hanya bertanya apakah saudara perempuannya menganggap dia terlihat seperti orang yang tidak dapat dipercaya dan lemah seperti itu. Ini membuatnya terkejut. Dia menegaskan bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi lagi pada klan mereka, karena dia tidak akan membiarkannya. Saudara perempuannya sangat senang mendengar ini, mengatakan dia bukan anak kecil lagi. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia membelai tuan muda kita yang gemuk, mengatakan dia sudah cukup tumbuh. Mungkin tumbuh ke samping. Kenapa saudara perempuannya yang manis jadi sangat ramah padanya? Ini semua sangat aneh. Atau inikah yang disebut keluarga? Setelah beberapa lama, air kolamnya mulai bergoyang. Ada seseorang yang lompat keluar, dan bilang kalau waktunya sudah tiba. Pelayan buru-buru, nyuruh tuannya hati-hati. Apakah akhirnya kita akan melihat perubahan Hyun? Tokoh utama kita berubah jadi pria gempal. Lihat deh orang ini. Musim dingin datang, dan kita balik ke istana ayahnya, di mana si orang tua bilang dia jangan pergi keluar karena terlalu kurus dan bisa kebawa angin. Tapi dia tetap pergi. Karena dia harus melatih anaknya, Namgung. Jadi dia bangun dan bilang mau ke rumah pamannya di Provinsi Anhui lalu pergi. Saat itu dia lagi di kamarnya, beresin baju. Dia senang akhirnya bisa bebas dan pengen pergi, tanpa ada yang kenal. Tapi dia nggak tahu, ada kereta besar yang disiapkan dengan lebih dari 20 penjaga. Di luar, kelihatannya semua orang siap-siap mau pergi. Tapi semua orang ini malah bikin ribet buat dia. Jadi dia dapat ide. Dia ajak semua orang buat minum bareng di dalam, bilangnya nanti baru berangkat besok. Kakaknya kepikiran buat pamitan sama dia.
Sampai tiba-tiba dia dengar suara kakaknya dan beberapa orang mabuk. Dia putuskan untuk menunggu di luar. Saat itu, penjaga sudah kena racun dari Ken. Bukan alkohol, tapi zat yang bikin energi tubuhnya habis sementara. Mungkin dia nggak bakal bisa gerak sampai pagi. Itu racun yang bikin lumpuh, dikasih dokter buat jaga-jaga. Dia mau pergi pas adiknya datang. Dia peluk kakaknya, dan bilang supaya hati-hati, jangan ambil resiko. Kalau capek atau takut, bisa pulang kapan aja. Dia dan ayahnya bakal selalu nunggu di rumah. Jadi dia ambil kuda terbaik yang diberikan oleh kaisar di kandang dan berangkat dalam perjalanannya. Besoknya, dia sampai di desa kecil, tapi orang-orang masih mengira dia penjahat, minimal pencuri ayam. Dia harus menyamar jadi petugas yang dikirim oleh klan Yu. Bilang kalau dia datang ke sini cari sesuatu buat anak majikannya. Jadi dia tanya, apakah mereka pernah lihat batu yang memancarkan cahaya merah di gunung ini, tapi mereka bingung. Seorang kakek bilang, kalau dia pernah lihat beberapa kali waktu jalan-jalan di gunung saat matahari terbenam. Dia bilang kelihatannya seperti cahaya merah yang dipantulkan matahari terbenam, bersinar kayak sinar merah. Cepat-cepat dia nanya ke pria itu, tempat ini di mana sih? Dan ternyata lokasinya di dalam gunung yang namanya Pagoda Mountain. Pria itu bilang, sebaiknya jangan ke sana. Itu wilayah kelompok 9 naga, dan mereka bukan perampok biasa, mereka super kejam. Tapi ini malah bikin Hen yakin, kalau ini tempat yang benar. Jadi dia minta bapak tua itu buat nuntun dia ke kelompok 9 naga. Awalnya bapak tua itu takut, tapi ngeliat tampang Hen yang memelas dan hampir nangis, dia akhirnya setuju. Jadi mereka jalan deh ke dalam hutan. Akhirnya mereka sampai, tapi Hen gak bisa bikin bapak tua yang nuntun dia dalam bahaya. Jadi kalau dia tanya arah, orang itu nunjukin tempatnya dan bilang kalau nanti dia bakal dapet hadiah yang bagus. Pas matahari terbenam, cahaya merah bersinar. Itu ginseng perawan, dia gerak cepet banget, nyebrang sungai. Dia mikir mau berantem di bawah air kalau ketahuan. Dalam situasi ini, dia punya keunggulan. Akhirnya, dia sampai di markas 9 naga, tapi dia gak mau pakai kekerasan. Jadi dia mulai nyebarin energi spiritual buat cari ginseng perawan. Tapi, bukannya nemu barang itu, dia malah lihat perampok mukulin cewek, dan pas anaknya mulai nangis, orang itu mulai ngejar dia. Tadi Hyun sempet ragu mau nolongin mereka, tapi akhirnya dia memutuskan buat ikut campur. Dalam sekejap, pria itu udah tergeletak gak bernyawa di tanah. Hyun sebenarnya gak niat buat terlibat. Tapi pas lihat anak kecil sama ibunya, dia mutusin buat bantu mereka sampai akhir. Setelah itu, makin banyak penjaga yang muncul dari gubuk dekat situ. Jelas banget, jagoan kita yang berkulit longgar itu bikin mereka semua tidur. Setelah ngebuangin mereka ke kabin dekat situ, dia nyadar ada beberapa warga lain di dalam. Di titik ini, dia ngerasa nggak ada pilihan lain, selain bantu mereka juga. Tapi orang-orang itu, karena gugup, kelihatan nggak terlalu rasional. Jadi, dia memutuskan untuk menjadikan ibu si anak sebagai pemimpin yang akan membimbing orang-orang. Saat ini, rencana sudah diatur. Ketika salah satu penjaga masuk ke kabin untuk mencari teman-temannya, dia melihat teman-temannya tidur nyenyak di lantai, langsung menyadari bahwa orang-orang itulah yang melakukannya. Saat dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, sudah terlambat. Orang berkulit tebal itu memukul lehernya. Jadi, pria itu pun tidur bersama teman-temannya. Saatnya melanjutkan rencana. Targetnya adalah pos penjagaan utama. Pria gemuk itu melintasi area tersebut dalam sekejap mata. Dengan cepat, dia sudah berada di bawah pos penjagaan. Di satu tangan dia pegang obor. Di tangan satunya lagi dia bawa tinju. Dia isi banyak mana ke serangannya, terus dia hajar sekuat tenaga ke pos penjaga, sampai pos penjaga itu roboh bareng sama orang yang jaga. Orang itu bener-bener gak nyangka, haha. Orang-orang dari jauh gak percaya lihat ini. Tapi mereka cepat ingat kalau ini adalah sinyal buat lanjut ke rencana, semua harus segera kabur dan lari. Ada juga yang kelihatan lewat dengan kecepatan super. Ini orang berkulit mati yang bawa obor, dia datang ke sini, buat bakar salah satu kabin. Dia punya rencana buat bikin tempat ini jadi kacau. Di kabin sebelah, beberapa bandit lagi tidur. Tiba-tiba, mereka kebangun karena cahaya terang. Soalnya, beberapa kabin udah kebakar. Tokoh utama muncul di pintu kabin mereka, ngaku-ngaku sebagai si pembakar. Pria kurus dengan kulit kendor. Dia bakar kabin itu, juga beberapa lainnya sambil lari-lari menghindari banyak masalah. Gak lama, sekelompok bandit nemuin dia. Pilihan terbaiknya sekarang adalah kabur, tapi dia cepat dikepung orang lain.
Dia gampang menghindar dari serangan, dan langsung bikin orang itu pingsan. Pria dengan kulit longgar itu nggak bisa dihentikan, kayak kilat yang jatuh dari langit. Dia melintasi desa itu. Malam itu, ada 2 penjaga di gerbang, yang langsung tertarik sama batu kecil yang dilempar. Pas dia nunduk buat ngambil batu itu, dia lihat kilatan terang di belakangnya. Baru deh si penjaga yang bodoh itu sadar, kalau tempat yang harusnya dia jaga sekarang kebakaran. Jadi mereka lari buru-buru buat bantu. Di saat itu, semua yang ngumpet di gerbang manfaatin kesempatan buat kabur. Ibu gadis itu cuma bisa berharap kalau pejuang dan penyelamatnya bakal keluar dengan selamat dari kekacauan ini. Jadi dia lari sekuat tenaga menuju kebebasan. Tuan kulit longgar, kita lari sekencang-kencangnya lewat desa biar orang-orang lihat dia. Tapi lama-lama dia mulai capek. Baru deh dia sadar ada orang di sampingnya siap mau nyerang. Orang itu cepet banget, jadi tuan kulit longgar gak sempat menghindar. Dia kena pukul tepat dan terbang beberapa meter. Si batu nanya siapa orang asing ini, tapi karena tuan kulit longgar gak jawab, dia dikerubutin musuh-musuh lain. Mereka bahkan ngeledek dia pakai perban karena jelek. Para penjaga mulai datang dari segala arah. Dan pukulan terakhir yang dia terima, bikin dia sakit parah. Batu itu nyuruh anak buahnya buat matiin api, sementara dia coba ngajak si penguasa kulit longgar buat gabung sama dia. Dan duduk sebentar buat ngisi ulang energi spiritualnya. Lagi duduk gitu, dia tarik napas panjang. Nyari orang berbakat buat jadi perampok ternyata susah banget. Dia mikir, yang punya kekuatan dan lincah sangat dibutuhin. Pemimpin perampok mulai curiga sama kelakuan si penguasa kulit longgar. Apa dia terlalu banyak meditasi sampai nggak peduli sama mereka? Gak lama, dia akhirnya pulih. Energi spiritualnya jadi menakutkan, terus dia nanya. Kenapa serigala mau melayani anak anjing? Pemimpin saat itu langsung nyuruh anak buahnya maju buat ngadepin dia, kayak mau bikin dia habis. Sekali pukul, topengnya jatuh, dan mereka lihat ternyata dia jelek banget karena kulitnya kendur semua. Pertarungan terus berlanjut. Hyun gerakannya cepet banget, dan meskipun mereka nggak kuat, mereka kerjasama dengan baik. Dengan kerja bareng, akhirnya mereka bisa nyampe ke si bos, kulit kendur, mukul dia sampai jatuh ke tanah. Bahkan singa sendirian pun bakal kalah sama sekumpulan hiena yang udah terbiasa bertarung. Sekarang dia sadar, kalau udah nggak ada pilihan lain, dia memutuskan untuk mengubah gaya bertarungnya. Dia mulai bergerak lebih ringan dan agak ceroboh. Lalu dia mengaktifkan Immortal Step of the Eight Drunks untuk dengan mudah melewati para penjaga. Bahkan pemimpinnya terkejut dengan cara dia bergerak. Dia berubah lagi, menggunakan teknik Shadowless Flight. Dia bergerak secepat kilat menuju pemimpin itu. Mereka saling bertukar pukulan dalam sekejap, tapi Han tahu itu hanya permukaan saja. Pemimpin itu tidak akan mati hanya karena itu. Sekarang kekuatannya habis, dia hanya bisa jatuh langsung dari tebing untuk melarikan diri. Saat dia jatuh dan berpikir dia masih belum sebanding dengan mereka semua, Han berpikir dia akan kembali untuk memenggal kepala mereka semua. Lalu dia hilang dari tebing sambil nunjukin jari tengah. Ini bikin The Rock jadi marah banget dengan penutup mata. Dia nyuruh anak buahnya buat ambil tubuh si Lord kulit longgar dari bawah tebing. Tapi nggak lama, salah satu anak buahnya datang kasih peringatan. Ternyata orang-orang yang mereka sandera udah hilang. Ini bikin si botak makin marah, makin pengen musnahin si Lord kulit longgar. Di momen ini, pas jatuh dari tebing, dia malah ambil kesempatan udah di neraka buat nyelam kepala duluan. Tujuannya biar mendarat sehalus mungkin. Dia harus mendarat lembut di air. Akhirnya dia meninggal kelihatan kayak sekrup. Ketakutannya adalah, dia akan jatuh ke tanah, dengan kecepatan yang ditentukan oleh tinggi jatuhnya. Akhirnya dia berhasil berhenti, tapi segera dia mulai tertarik ke bawah lagi, dan kali ini bukan karena berat badannya. Sekali lagi dia tenggelam seperti Titanic. Setelah ditarik arus cukup lama, dia akhirnya keluar di sebuah gua di sisi lain. Saat itu dia cuma pengen istirahat karena capek banget setelah pertempuran besar, tapi tiba-tiba energi dari hatinya mulai bereaksi terhadap sesuatu. Hatinya nyuruh dia bergerak maju untuk segera menemukannya. Dia akan menemukan ginseng perawan. Setelah beberapa saat berenang melalui gua, pria dengan kulit longgar itu kaget banget sama yang dia lihat. Di depannya ada ginseng perawan, tanaman cantik yang memancarkan aura. Hyun senang banget sampai nangis. Dia juga ingat kata-kata pengemis yang bilang bakal gampang nemuin ginseng itu. Mungkin pas dia balik, dia bakal marah ke pengemis itu. Tanpa buang waktu lagi, dia langsung ke ginseng itu dan mencabutnya dari tanah pakai tangan.
Ini, beneran barang legendaris yang disebut ginseng perawan, dan sekarang udah di tangannya. Dia bahkan sempat lihat-lihat sekitar, buat pastiin ini bukan jebakan. Bahkan pelayan kekacauan pun gak bisa lebih cepat dari dia buat ambil barang ini. Pas lagi beratnya 1000 pound, dia makan ginseng dengan seneng banget. Tiba-tiba, energi spiritualnya naik, bikin dia seneng sampai gak bisa berhenti makan tanaman itu. Duduk buat meditasi, pria dengan kulit longgar itu bahagia banget. Sekarang dia bakal ngalahin semuanya. Balik ke desa, pelayan Hyun lagi cari info soal tuannya yang pernah lewat situ. Tapi karena pria kulit longgar itu pakai nama palsu, pelayan itu gak bisa nemuin dia. Tapi dia gak di sini karena mau balik ke rumah besar si patriark waktu dia tidur dalam kemalangan. Pas banget ada orang masuk lewat pintu sambil teriak-teriak. Orang ini ternyata ayah dari pria gemuk yang tadi marah. Pas tahu kalau pelayannya lagi tidur, dia mulai mukulin sambil bilang bakal bikin pelayannya tidur selamanya. Aku ngerti deh maksudnya. Ini alasan kenapa si pelayan ada di desa, ini cari-cari Hyun. Beberapa waktu kemudian dia nemuin kuda si pria gemuk, dan mulai nanya-nanya ke anak kecil di situ, soal di mana pemilik kudanya sambil nangis-nangis. Setelah tahu kalau si pemilik kuda pergi ke Gunung Pagoda, yang banyak penjahatnya, dia makin nangis. Ngebayangin tuannya lagi dipukulin penjahat, dia lari terburu-buru. Sekarang di tengah hutan beku, hujan turun deras banget. Para penyintas dari desa itu lagi lari-lari sambil nyari desa terdekat. Ada seseorang sembunyi di balik pohon. Orang ini adalah pemandu yang bawa Hinan ke tempat ini, dan sekarang nunjukin jalan ke desa buat mereka. Wanita itu berterima kasih atas kebaikan pria itu. Si kakek nanya apa dia lihat seorang pemuda yang dibalut perban di sekitar sini. Tentu aja, pria itu ngomongin tentang penyelamatnya. Dan dia tahu kalau pemuda itu udah berkorban dengan tinggal di belakang bersama beberapa bandit gunung. Sekarang di dekat air terjun, para penjaga lagi marah banget, karena mereka gak bisa nemuin pria yang kulitnya longgar itu. Tiba-tiba, salah satu bandit nunjuk ke arah air terjun. Ada seorang pria keluar dari sana bilang dia hampir tenggelam. Orang-orang bingung gimana bisa dia muncul dari tengah air terjun. Pria itu malah bilang mereka menyelamatkan waktunya, soalnya dia memang mau cari para bandit. Tapi para bandit sama sekali nggak tahu siapa pria di depan mereka ini. Dengan gaya keren, dia singkirkan rambut dari matanya dan tanya apa mereka nggak nyari dia. Tapi para pria itu nggak tahu siapa dia, karena penampilan Han udah berubah total. Aku juga nggak yakin masih bisa panggil dia si pria kulit kendur. Hyun, saat itu, nyuruh mereka lepas baju dan kasih ke dia, soalnya dia kedinginan. Begitu para bandit nggak mau nurut, dia langsung tendang salah satu dari mereka di kepala dengan kekuatan super, sampai lawannya pingsan cuma dengan satu tendangan aja, tanpa pakai mana. Semua orang kagum dan gemetaran ketakutan, tapi Hyun malah ngeluh karena baju barunya jadi kotor banget, jadi dia butuh baju lagi. Dia ngomong ini sambil lihat para bandit yang gemetaran tahu kalau sebentar lagi mereka bakal tanpa baju. Oh, akhirnya kita punya tokoh utama yang keren dan ganteng. Akhirnya, mereka semua cuma pakai pakaian dalam dan gemetaran. Hyun merasakan berat senjata barunya. Tiba-tiba dengan wajah dingin, dia memutuskan untuk mencobanya. Orang-orang yang gemetaran bahkan tidak menyadari apa yang akan terjadi. Lalu, sebuah kepala dipisahkan dari tubuhnya dengan sangat mudah. Sambil tertawa melihat situasi itu, Han bertanya, apakah mereka hanya akan berdiri di sana menunggu akhir mereka? Orang-orang mulai memohon ampun. Tapi Han bilang dia tidak mau. Dia sudah berjanji untuk memenggal kepala semua orang. Mereka semua lari ketakutan. Tapi sekarang sudah terlambat. Mereka semua kehilangan kepala dalam situasi ini. Akhirnya, perburuan pun dimulai. Semua orang di bawah gunung ditaklukkan hari itu. Tidak ada yang lolos dari genggaman Han. Dia bahkan sadar kalau baju barunya kotor lagi, jadi dia memutuskan buat pergi ke tepi sungai buat bersih-bersih. Tapi dia kaget banget waktu lihat bayangannya di air. Pria yang kulitnya kendur itu sekarang jadi kayak boneka Barbie laki-laki. Saat itu juga, dia sadar kalau semua ini gara-gara ginseng Virgem. Makanya para bandit gak ngenalin dia. Dia seneng sekaligus malu punya wajah secantik itu. Dengan wajah ini, dia jadi kelihatan kayak saudara kandung yang cantik. Tapi tiba-tiba, dia kaget dengar teriakan. Suaranya datang dari atas gunung. Di sana, pemandu tua lagi disiksa sama para bandit. Semua yang selamat tertangkap lagi, saat proses berlangsung. Pemandu sebenarnya gak mau kasih tahu soal pria dengan kulit longgar itu, dan hampir dicambuk lagi.
Tapi perhatian pria itu tiba-tiba tertuju ke salah satu bandit lainnya. Mereka penasaran kenapa ada pria berdiri di salju sambil menatap mereka. Saat itu, Hyun bikin gerakan aneh sambil jongkok di salju. Para bandit mulai mikir, apakah pria itu lagi nyendok salju dengan tangannya? Mungkin dia mau main, tapi lemparannya kayak bom. Dia dengan cepat menjatuhkan beberapa bandit cuma dengan bola salju. Siapapun yang berani melawan dia, langsung dihadapinya dengan kecepatan kilat. Para bandit hampir nggak bisa lihat dia pas lagi manjat ke atas, terus dia turun dan meledakkan semuanya. Yang nggak kena serangan ini cepat habis kena pukulan penghancur bulan. Cuma satu yang selamat dari semua kekacauan ini. Hyun nanya, apakah orang itu takut sama dia, tapi orang-orang bahkan nggak bisa kenalin dia sekarang. Orang tua itu mulai batuk dan mengerang karena sakit. Ingat kebaikan pria itu yang menuntunnya lewat gunung. Dia jadi marah nanya apakah mereka yang melakukan ini. Pemuda itu mulai bohong bilang bukan dia, tapi dengan gerakan tombak aja orang itu udah terbelah dua. Yang selamat minta ampun sama Hyun. Tapi dia tidak ada di sana untuk menyakiti mereka. Tapi, untuk membantu pria yang pernah berbuat baik padanya, si pemandu segera sadar siapa yang ada di depannya. Hyun bilang ke pria itu untuk kembali ke desa. Menyadari pria itu bahkan tidak bisa bicara, dia mulai mengalirkan energi spiritual ke tubuhnya, dan perlahan membakar untuk menutup lukanya. Ini bukan perawatan terbaik, tapi ini yang bisa dia lakukan saat ini. Hyun bertanya, apakah ada yang bisa mengangkat pemandu itu? Lalu menyuruh mereka pergi ke desa tanpa menoleh ke belakang dan mereka pun melakukannya. Saat ini, Hyun bersumpah kepada langit bahwa dia akan membawa hukuman ilahi kepada para perampok gunung. Para penjaga di gerbang desa bandit bingung kenapa ada kilat di hari yang cerah saat musim dingin. Tiba-tiba, salah satu dari mereka kepalanya terlepas dengan cepat sampai dia gak sadar kalau dia sudah mati. Yang satunya lagi juga tewas dengan serangan yang sama. Hyun menarik napas dalam-dalam dan teriak keras, supaya si pria botak keluar dari tempat persembunyiannya buat bertarung. Dia gak akan kasih ampun sama makhluk-makhluk ini. Niatnya buat menebas dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Dia memotong para bandit seperti motong roti buat dioles mentega. Hari ini Hyun bakal menghapus seluruh klan ini dari muka bumi. Dia dengan cepat menebas beberapa bandit sekaligus, dan dengan sangat mudah, siapapun yang melihat adegan ini hanya bisa gemetaran ketakutan. Karena sebentar lagi, giliran mereka juga akan tiba. Tiba-tiba, Hyun hampir terkena panah. Geng pria botak itu sudah datang. Tapi ini yang ditunggu-tunggu sama pahlawan kita. Momen ini, dia harus lebih jago dari sebelumnya. Ini saat yang tepat. Suara yang sudah akrab dari pelayan liar terdengar. Dia bawa orang-orang ke sini buat hancurin kamp klan naga. Para penjaga menyerang bandit-bandit itu. Gerakan para pelayan juga lumayan oke. Bagaimanapun, dia memang petarung. Pemimpin botak itu memanggil anak buahnya buat bertarung. Mereka sih nggak takut bertarung. Tapi si botak malah memutuskan buat kabur. Kok bisa sih dia biarin musuhnya kabur dengan gampang gitu? Dia nggak percaya kalau pengejarnya begitu gigih. Sampai-sampai dia nggak ngenalin tampilan baru Hen setelah operasi plastik. Tapi begitu lihat jari tengah diangkat, si botak langsung inget semuanya, dan jadi makin takut. Sekarang dia bener-bener ketakutan. Gimana bisa dalam semalam Hen jadi sekuat itu? Dia sekarang lihat kekuatan besar Hen. Ternyata dia benar-benar jagoan bela diri. Satu-satunya pilihan adalah berlutut dan minta ampun. Kalau Hyun mau perempuan, makanan, atau bahkan emas, si botak bilang bisa kasih. Tapi kalau orang lain minta belas kasihan, apa mereka dikasih? Hyun lagi menghukumnya hari ini atas nama langit. Jadi dia melakukan apa yang harus dia lakukan di sini. Saat ini, seorang pelayan muncul, nanya, apakah dia baik-baik saja. Tapi dia nggak kenal orang di depannya sebagai tuan mudanya. Jadi dia tanya tentang Hyun, tuan mudanya, bilang kalau keluarganya benar-benar kumpulan orang bodoh, dan tuan mudanya sama kurang ajarnya kayak ayahnya. Dia juga ngomongin soal penampilan jelek si tuan muda dan sifatnya. Dia bahkan bilang, kalau belum lama ini, si tuan muda makannya kayak sapi. Hyun saat itu kepikiran buat ngabisin bawahannya. Tapi setelah tahu, kalau dia itu si tuan muda, langsung berubah pikiran. Bilangnya, selama mereka nggak ketemu, si tuan muda jadi ganteng banget. Terus dia bilang mereka harus balik atau patriark bakal habisin dia. Tapi Hyun belum selesai ngurusin Master Chaos. Jadi bawahannya ambil cambuk sakti yang dulu dia pakai waktu jadi pengawas.
Tentu aja Hyun gak ada niat buat kerjasama. Jadi, dia coba kabur, tapi diikat sama pelayan. Dia ditarik balik dan coba menyerang pelayan yang membela diri. Kekuatan si tuan muda ini bikin semua orang kaget. Dalam beberapa bulan aja, tuan muda jadi kuat banget sampai bisa ngalahin mantan inspektur. Nyerang pertahanannya, dia bikin orang itu mundur beberapa meter, tapi langsung kaget kena serangan dari belakang. Para pelayan gak bisa melawan perintah kepala keluarga. Pertarungan ini hampir mencapai puncaknya. Semua orang serius banget. Di saat itu, pemandu tua datang. Dia bilang terima kasih ke Hen karena udah nyelamatin mereka, dan kasih tahu kalau para tahanan udah kabur dengan aman. Mereka benar-benar berterima kasih kali ini. Hen udah nyelamatin banyak orang. Saat Hen lagi sibuk pamitan sama pemandu tua, si pembantu ikat Hen tanpa dia sadari, dan bawa dia pergi sambil teriak-teriak. Terus Hen dipukul sampai pingsan biar gampang dibawa. Pembantu itu juga bilang, jangan sebarkan tentang aksi si tuan muda. Mereka harus manfaatin karena dia pakai nama palsu, soalnya kalau ada yang menonjol, bisa kena masalah, dan itu bakal menarik orang jahat ke Ken. Beberapa waktu kemudian kita lihat bagian dalam gua. Ginseng Virgimnya udah gak ada lagi. Pelayan kaos ada di tempat itu nyari barangnya. Dia marah banget karena ginsengnya dicuri, sampai hampir tanpa sengaja ngebunuh semua bawahannya. Jadi, dia suruh mereka bawa pencurinya secepat mungkin, dan bunuh semua keluarganya. Dia kehilangan barang itu dan sekarang dia lagi marah banget. Siapa cepat dia dapat, yang kalah nangis. Waktu Hyun akhirnya bangun, dia sadar kalau dia kelewatan kesempatan buat ketemu pelayan kaos di gua ginseng. Tapi pas makhluk kedua, yang namanya siput milenium muncul, kesempatan lain bakal datang. Sekarang, mereka sampai di kota Hefei. Kota ini besar banget dan keren abis. Dagang di sini beda banget dari kampung halamannya. Ada juga tempat-tempat seru buat turis. Waktu dia turun dari kereta, dia sadar kalau sekarang dia ada di depan gerbang kaisar. Pas mau lewat, dia dihentikan sama penjaga, tapi terus ada yang nyuruh mereka turunin senjata. Ternyata itu perintah dari ayahnya yang lagi nunggu di situ. Ngeliat ayahnya khawatir, dia pengen balas perhatian yang ayahnya kasih. Tapi dia malah diabaikan, karena ayahnya gak ngenalin dia. Ayahnya mulai marah-marah ke pelayan, nuduh berani bohong dalam surat. Dia bilang begitu, karena Hyun seharusnya ada sama pelayan, sampai orang yang dipukuli bilang, kalau cowok di sebelahnya itu anak kesayangannya. Dia bahkan sempat lihat ke arah anak itu, tapi terus balik lagi mukulin pelayan, sambil nanya gimana bisa cowok ganteng itu anaknya. Hyun terus manggil orang tua itu ayah. Orang tua itu kenal sama suara Hyun dan nanya apa dia benar anak kesayangannya. Dia masih belum percaya sama yang dilihatnya. Berita itu cepat sampai ke istana Namgung. Kapten pasukan melapor kalau diceritakan ke orang-orang kalau pelayan orang tua itu yang menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya, Hyun sendiri yang menghabisi seluruh klan itu. Ini bikin Namgung yang tua terkesan dan penasaran. Tapi dia masih nanya apa kaptennya nggak salah lihat. Kaptennya juga bilang, kalau buat bawa Hyun balik, semua orang harus kerja bareng buat nahan kekuatan anak itu. Tak lama, kepala keluarga ikut bicara, bilang kalau anaknya itu orangnya curigaan. Hyun itu pewaris masa depan dari klan besar dan juga lahir dengan bakat bela diri, ditambah lagi dia jadi kurusan dan makin ganteng. Intinya, yang anaknya lakuin sekarang itu kayak nggak mau ngelihat kenyataan dan lebih percaya sama gosip yang beredar. Makanya dia curigaan. Jadi si patriark bilang, dia bakal urus sendiri, urusan pernikahan mulai sekarang. Nah, saat ini, kita lagi ada di pertemuan antar patriark. Tentu saja, Sinan ada di tengah-tengah, karena dia yang jadi sasaran negosiasi. Ayahnya Hen bilang kalau Sinan harus ikut ujian ilmu bela diri, tapi patriark Nangong langsung nimbrung bilang, kalau latihan kayak gitu, meskipun dia berbakat, paling banter cuma bisa jadi jenderal. Ayahnya Hen tanya, terus dia usul apa dong? Si kakek bilang kalau Sinan belajar ilmu bela diri sama guru yang jago, dia bakal lebih hebat dari jenderal, dan bahkan bisa jadi pemimpin yang nyelamatin negara. Dan membuat sejarah. Dengar kata-kata, selamatkan negara, bikin Han makin semangat. Ayah anak yang kagum itu bertanya beneran ada guru hebat kayak gitu. Namgung bilang mereka nggak perlu nyari-nyari. Dia sendiri mau ngajarin anak itu. Seorang pensiunan kepala keluarga Namgung. Pedang raja bernama Namgung Changshin. Si pria gendut udah nyadar kalau si kakek mau dia masuk tim karena prestasinya sekarang.
Tentu aja, si tokoh utama kita tahu kalau klan ini benar-benar matre, tapi mereka terkenal banget, dan udah lama ada. Si pria gendut paham kalau ini kesempatan emas buat dia berkembang di dalam klan, dan buat kabur sebentar dari klan Yu. Itu pun kalau si kakek dari ayahnya ngizinin. Di momen berikutnya, ayahnya udah mulai merengek pas denger dia mau jadi murid Namgung. Tapi jelas, si kakek dari klan Namgung udah mempengaruhi pikiran ayah Ken. Terus suasananya langsung tenang lagi. Kakek tua itu bilang, seneng dengar langsung dari Namgung, kalau dia bakal jagain anaknya, karena sekarang dia harus pergi ke Kaisar. Namgung bingung, dia nanya, apa yang dipikirkan Kaisar? Mungkin Kaisar lagi mikirin buat pilih Kaisar berikutnya buat gantikan dia, jadi dia mau kakeknya ada di sampingnya. Namgung langsung mulai muji-muji kakek tua itu, bilang kalau ini ngebuktiin betapa bisa diandalkannya dia, yang bikin kakek tua itu seneng banget dan jadi tersipu-sipu. Tapi Hinan udah bosen banget sama obrolan kakek-kakek ini. Sekarang mereka ada di gerbang istana untuk perpisahan. Si kakek tua sambil menangis bilang ke dia buat nurut sama pamannya, dan latihan yang rajin. Dia juga kasih wejangan ala bapak-bapak yang terlalu protektif, kayak makan yang teratur, nulis surat 2 kali seminggu, dan semacamnya. Akhirnya, mereka mulai berpisah. Si pria kita yang agak berisi ini mulai merasa lega, karena momen memalukan ini akhirnya selesai. Tapi, ekspresinya langsung berubah, jelas banget. Sebelum pergi, ayahnya dan pelayannya bikin gerakan terakhir yang memalukan dengan melambaikan tangan selamat tinggal dalam suasana yang gak enak. Pasti tokoh utama kita ini benar-benar malu banget sama kejadian ini. Tapi kelihatan banget kalau dia juga seneng dengan semua perhatian ini. Tiba-tiba, pamannya memanggil dia, dan dia langsung berbalik. Kepala keluarga Namgung ini cuma nyuruh dia ikut. Orang tua yang gendut ini mikir kalau dia beneran akan mulai latihan sekarang. Jadi mereka jalan-jalan di kota. Mereka nyapa beberapa warga. Hyun sadar kalau kepala keluarga ini populer banget di antara orang-orangnya. Semua orang cepat-cepat nyapa dia begitu lihat, nunjukin rasa hormat yang besar. Tapi yang paling bikin mantan anak gendut kita ini terkesan adalah bangunan-bangunan raksasa di kota klan Namgung. Para penjaga semuanya berjaga. Tapi begitu lihat pemimpin mereka langsung kasih jalan. Namgung nyuruh mereka buat naik. Sepanjang jalan, kelihatan beberapa bangunan keren. Sekarang, mereka lagi menuju tembok kastil yang tinggi. Hyun benar-benar terpesona sama pemandangannya. Terus, si pria itu tiba-tiba melayang. Menurut Hyun, si Raja Pedang ini pakai langkah udara. Sesuatu yang bahkan gurunya aja belum bisa. Setelah beberapa saat, kakek itu mendarat di atas bangunan kayu, terus dia nyuruh Hyun buat naik juga. Hyun sebenarnya bisa pakai teknik Kinggong ala pengemis buat naik ke situ, tapi dia cepet-cepet mikir kalau Raja Pedang mungkin bakal gak suka sama itu. Mungkin dia bakal marah besar, nanya apakah dia bergaul sama orang-orang dari sekte pengemis atau gimana. Jadi, kali ini dia bakal pakai cara lain. Hyun melompat jauh ke arah si patriark. Dengan begitu, dia cepat-cepat mendarat di depan orang itu. Si patriark malah muji, bilang kalau gerakan si bocah cepet banget. Bikin Hyun jadi merasa bangga. Tiba-tiba, orang tua itu nanya, apakah Hyun memperhatikan jalanan waktu mereka kesini? Dia juga nanya, berapa banyak tempat yang Hyun pikir mereka kunjungi dalam perjalanan ini? Saat itu, si bocah gemetaran, sadar kalau pamannya mungkin lagi nguji dia waktu mereka kesini. Tapi orang itu sendiri bilang ada 64 tempat sementara si anak minta maaf karena kurang fokus. Daripada memarahinya, orang itu bilang kalau semua tempat ini milik klan Namgong. Si anak, yang agak bingung, nanya apakah dia dengar dengan benar. Lalu orang tua itu menunjuk ke pavilion di pintu masuk gunung, dan bertanya, apakah si anak melihat tempat itu, dan si anak bilang iya. Sambil menunjuk lagi, dia bilang kalau dari pavilion sampai ke sisi lain, semua tanah ini milik klan Namgong. Kepala keluarga bertanya, apakah semua itu tidak besar, semua tanah dan bangunan itu? Hyun, yang agak bingung, bilang iya. Itu besar banget. Tiba-tiba, pria itu berbalik dan tanya pendapat Hyun tentang itu. Si pria yang dulunya gempal jadi bingung banget, karena pria itu nanya, dan jawab sendiri, semua pertanyaannya. Tiba-tiba, dia mulai mikir kalau pria itu mau dia ke sana, cuma buat ngetes seberapa bagus Kinggongnya. Saat dia siap-siap mau pergi, pria tua itu nanya, kalau dia paham setelah lihat semua barang-barang itu. Tapi, Hyun tetap lanjut siap-siap buat lari. Ketika Hyun melangkah pertama kali, si orang tua bilang dia masih belum paham meskipun udah lihat semua ini.
Di saat itu, dia nabrak kepalanya ke tanah karena akhirnya sadar si pria tua udah nyebut barang-barang dalam kalimat sebelumnya. Sambil mendongak dengan wajah yang babak belur, dia nanya apakah patriark bisa ngejelasin semuanya lebih jelas. Terus dengan senyum yang kayaknya palsu banget menurutku, kakek tua itu bilang kalau sebagian besar dari barang-barang ini bisa jadi miliknya. Hyun kaget banget dengernya. Jadi si kakek lanjut ngomong, dia cuma perlu nikah sama cucunya yang namanya Hai, yang bakal dapat mas kawin gede dari kakek tua ini. Baru di saat itulah, setelah semua omongan tadi, dia paham kalau kakek tua ini bawa dia ke sini cuma buat ngomongin ini. Dan ternyata emang benar. Kakek tua itu ngasih konfirmasi atas keraguannya. Sekarang dia sadar kenapa Raja Pedang banyak ngomong hal aneh sama ayahnya cuma buat ngerekrut dia. Masih sambil tersenyum, si kakek bilang dia bakal bujuk Hai, dan dia gak usah khawatir soal itu. Ngerasa semuanya konyol, si anak langsung lompat dari atap. Buat si Raja Pedang ngomongin soal pernikahan. Pasti dia lagi gila, pikir Hyun. Tiba-tiba, si kakek ngejar dia, manggil dia nakal, dan nyuruh dia nunggu. Hyun kayaknya cuek aja, dan lanjut jalan. Si kakek dengan muka serem ngikutin dia, bilang bisa ngasih lebih banyak kalau dia mau. Saat itu juga dia sadar, kalau dia udah berinkarnasi jadi jagoan bela diri. Dan itu keren, tapi si Raja Pedang sendiri lagi memperhatikan dia. Tiba-tiba, kakek itu berhenti dan berteriak bahwa kalau si pemuda menikahi cucunya, sebagian besar harta klan Namgung bakal jadi miliknya. Tapi pemuda itu bilang dia tidak mau menikah. Kakek itu kesal dan tanya kenapa dia tidak mau menikah. Si pemuda lalu bilang, apa kakek tahu kalau aku satu-satunya anak klan Yu? Terus dia menambahkan dengan bangga kalau hampir semua wilayah Anping itu milik klan Yu. Dia juga bilang kalau kaisar sangat menghormati ayahnya dan sering mengirim banyak harta. Jadi, buat apa dia menikah cuma demi harta? Dia bahkan menghela napas, karena merasa sudah bicara terlalu banyak. Akhirnya, dia bilang ke pamannya yang malang kalau dia satu-satunya pewaris keluarga, jadi si paman tua harus melupakan soal pernikahan ini. Si bocah kira dia bakal diajarin ilmu bela diri, jadi dia semangat banget. Di mana saat itu si paman tua sadar kalau Hinan lahir dari keluarga kaya, dan gak terlalu mengincar kekayaan. Tapi, si paman tua ini, satu-satunya yang udah melampaui batas dan jadi Raja Pedang, jadi dia pasti punya sesuatu untuk ditawarkan. Beberapa waktu kemudian, si paman tua ini lagi memamerkan beberapa jurus pedang, dengan gaya. Sementara si paman tua sibuk, si bocah cuma bingung kenapa si paman nyuruh dia ngelakuin ini pagi-pagi banget. Namgung menyelesaikan dengan bilang kalau ini adalah gaya pedang kaisar dan bertanya apakah itu tidak mengesankan. Tapi Gen malah berpikir mungkin kalau orang sudah tua, mereka bangun lebih pagi. Lalu kakek itu melempar pedangnya, bilang ini adalah pedang yang meledak-ledak penuh semangat. Pedang yang dia lempar mulai memotong pohon di beberapa tempat berbeda, yang membuat anak itu bertanya-tanya, apakah pohon-pohon itu tidak mahal. Dan kakek itu terus menunjukkan tekniknya untuk waktu yang cukup lama. Sekarang terengah-engah, dia bilang ini adalah seni bela diri, yang hanya bisa dipelajari oleh keturunan langsung dari klan Namgung. Dia hampir mengatakan, kalau menikahi cucunya, dia akan mengajarkan semuanya. Tapi Hyun sudah pergi. Si kakek yang putus asa itu mencoba menahan Hyun, bilang kalau ini adalah teknik yang luar biasa, yang gak bisa dibeli dengan uang berapapun. Dan si anak bilang dia tahu itu. Tapi dia bilang kalau semua yang ditunjukkan tadi biasa aja. Si kakek ketawa ngakak, pikirnya Hyun bercanda. Terus dia bilang dia lupa, kalau meskipun Hyun berbakat, dia nggak bakal bisa lihat kehebatan teknik ini. Karena baru aja belajar bela diri. Dia mau bilang kalau bela diri itu diturunkan dan dikembangkan selama bertahun-tahun. Tapi Hyun langsung memotong omongannya, mengatakan dia bisa melakukannya dengan mudah. Dan kakek yang terkejut memintanya untuk berhenti bercanda. Jadi tentu saja Hyun bertanya apakah dia harus menunjukkannya. Mengambil sebatang ranting, dia bilang ini mungkin satu-satunya cara, agar kakek benar-benar meninggalkannya sendirian. Karena tahu gosip akan menyebar juga, dia pikir tidak ada salahnya berpura-pura jadi jenius sekali lagi. Jadi dia mulai mengayunkan ranting itu sementara pamannya menyuruh anak itu berhenti bercanda. Tapi tiba-tiba, anak itu menyimpan rantingnya di sarung imajiner. Fokus sebentar, dia mulai beraksi di depan pamannya. Kakek itu langsung bingung. Anak itu ternyata lagi main-main pakai gaya pedang kaisar, dan yang bikin tambah gila, dia ngelakuinnya keren banget cuma pakai ranting. Si pria tua nggak percaya sama apa yang dia lihat, jadi dia langsung nyuruh anak itu berhenti. Dengan marah,
dia tanya apa yang sebenarnya terjadi, dan gimana anak itu bisa belajar gaya pedang kaisar. Tanpa takut, Hyun bilang kalau dia yang ngajarin. Masih bingung, si pria tua nanya lagi, beneran dia yang ngajarin? Hyun bilang, dia cuma nunjukin gerakannya barusan. Saat itulah si pria tua ngerti, kalau jenius bela diri itu emang bakat. Nggak ada yang bisa menggambarkan betapa mengerikannya anak ini. Saat dia pikir anak itu cuma lihat sekali, dan langsung bisa melakukannya, anak itu malah manggil dia. Dia tanya apakah biasanya dia berdiri di situ tanpa berkedip dan ngiler. Terus, setelah buang tongkatnya, dia bilang dia udah memutuskan nggak mau nikahin cucunya. Kakek itu cuma bilang oke, sambil lihat tongkatnya jatuh. Tapi dengan semangat berapi-api, dia bilang orang ini sempurna. Dan bakal bikin dia nikahin cucunya, dengan segala cara. Sekarang, di bagian lain kota klan Namgung, ada beberapa orang yang jalan-jalan di kota. Cuma ada 3 orang yang jalan di antara warga. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menyuruh dia untuk pisah di sini dan mulai mengingat apa yang dia temukan. Dia memberikan uang ke seorang warga untuk mendapatkan informasi. Orang itu bilang kalau ada klien datang 2 hari lalu dan begitu sampai, dia ngumpulin orang-orang yang tahu cara bergerak di Huangshan dan mencari tahu tentang batu merah. Nama orang ini adalah Jin Wigang, dan ya, nyawa si informan ini diambil, lalu kita balik ke tempat tinggal tokoh utama kita, di mana ada seseorang memanggil pamannya di depannya. Dia membuka pintu untuk menyapa siapapun yang memanggilnya. Ini adalah gurunya dari kehidupan masa lalunya. Dan sekarang ke keponakannya yang datang bertanya kenapa dia tidak berlatih. Hyun cuma bilang, dia tidak perlu belajar teknik kultivasi klan Namgung. Dengan marah, si cowok nyuruh dia buat ikut sekarang juga. Sementara Hyun cuma mikir, dulu tatapan si cowok bisa bikin dia ketakutan, tapi sekarang malah kelihatan lucu. Anak itu marah banget karena dia gak suka situasi ini, apalagi baru-baru ini ketahuan kalau selain berbakat, Hyun bisa melakukan seni bela diri yang cuma dilihat sekali. Tapi dia tahu, kalau cuma jago di seni bela diri luar dan ninggalin seni bela diri dalam, bakal bikin dia jadi petarung yang payah. Dan melihat pamannya sekarang dia tidak bisa merasakan sedikit pun energi dari dalam tubuhnya. Jadi dia menghentikan Hyun dengan menaruh tangan di bahunya, menyuruhnya lagi dengan baik untuk ikut dengannya. Tapi Hyun malah berpikir kalau orang ini sedang menggali kuburannya sendiri. Dia berbalik dengan tatapan jahat berpikir akhirnya saatnya untuk mulai melatih muridnya. Jadi dia mulai melepaskan tangan anak itu dari bahunya, dan bilang dia dengar keponakannya mau ngajarin dia, tapi dia tidak ada yang bisa dipelajari dari keponakannya itu. Malah, seharusnya dia yang ngajarin keponakannya yang tidak berguna. Anak yang marah itu berteriak kalau dia sudah sopan memanggilnya paman. Tapi walaupun begitu, dia tetap berani banget. Hyun cuma penasaran, wajah kayak apa yang dia buat, apa dia mau mukul pamannya biar nurut. Terus dia bilang kalau bisa, ya coba aja, sambil manggil dia keponakan, yang bikin orang itu makin marah. Tapi Hyun dengan aura yang serem nanya, kenapa nggak boleh manggil keponakan-keponakan? Sambil bikin muka konyol, dia ngejek lagi dengan kata keponakan. Anak itu teriak kalau Hyun benar-benar gila, dan kesombongannya nggak ada batasnya. Tapi bisa jadi, hal itu bikin semangat berantemnya turun. Keponakannya itu marah banget, dia seharusnya nggak cuma nyebut Hyun sombong, tapi ngatain lebih parah lagi. Kelihatannya dia mau meledak. Provokasinya berhasil banget. Tapi dia belum marah-marah. Hyun bilang, dia ngomong santai aja. Sementara si anak nyebut dia sombong. Nah si tokoh utama kita malah makin ngeledeh. Katanya nyebut dia sombong itu satu-satunya hinaan yang dia tahu. Di kehidupan sebelumnya, orang ini pakai kata kasar beda tiap hari. Jadi Hyun mikir waktu masih muda, dia sering banget ngomel. Dia jago banget main pedang, makanya dia punya julukan lain, yaitu 7 emosi Raja Pedang. Semua emosi yang manusia punya, dia lampaui lewat seni bela diri. Dia memukulnya karena merasa buruk di pagi hari. Dia memukulnya karena merasa enak setelah makan. Berkat semua emosi ini, tokoh utama kita sudah melewati momen-momen sulit. Tapi, semua ini nggak masuk akal. Gimana bisa dia jadi sopan banget sekarang padahal sebelumnya emosinya meledak-ledak? Ini bisa berarti salah satu pahlawan Marim nggak akan ada, dan tokoh utama kita nggak bisa biarin itu terjadi. Awalnya, dia cuma mau bantu soal bela diri, tapi sekarang dia harus bantu ubah kepribadian juga. Dia bilang ini bakal jadi kerjaan yang melelahkan, tapi jelas dia senyum nakal. Keponakannya bilang pamannya itu penipu sambil bingung, ngomongin apa sih ini? Tiba-tiba Han muncul di depannya dan bilang, kalau nanti kena hajar, baru deh paham semuanya. Si pria jadi terkesan, terus nanya apa itu tadi angin surgawi yang dipakai Han.
Terus dia siap-siap, bilang kalau tiruan gak bakal ada apa-apanya, dan dia maju bilang mau nunjukin bedanya yang asli sama yang palsu. Pukulan-pukulannya beneran bikin merinding. Bahkan Han sampai kagum sambil menghindar. Tentu aja, yang kayak gitu gak bakal kena dia. Si pria nyoba nyerang lagi, sementara Han melompat dengan cara yang aneh. Secara refleks, dia langsung pasang kuda-kuda, tapi langsung terlempar karena tendangan. Dia berhasil menahan, tapi tetap terlempar beberapa meter. Saat anak itu berusaha mengatur napas, Hyun bertanya ke ponakannya, apakah dia cuma mau terus bertahan saja. Hyun datang lagi, dengan kecepatan tinggi. Anak itu mengira akan ada pukulan, mencoba menahan. Tapi, pukulannya tidak kena. Sesaat, ponakan itu berpikir untuk menghindar pakai energi dalam. Tapi, dengan senyum jahat, Hyun bilang itu tidak akan berhasil. Pukulan dengan aura biru sudah siap. Anak itu sadar kalau sudah terlambat. Jadi dia coba nahan pukulan itu pakai tenaga dalam tapi akhirnya sadar kalau dia gak bisa nahan dan malah goyah. Pas ada celah, Hyun langsung gerakin tinjunya ke bawah, nembus pertahanan dia total. Tentu aja, pukulan itu kena, dan ditambah lagi pakai jurus dari klan Namgung. Dengan cahaya yang meledak, dia hajar wajah keponakannya dengan sangat ganas, dan dia malah ketawa lihat situasinya. Sementara anak malang itu terbang beberapa meter, dan nabrak tembok, Hyun langsung mendekat lagi ke anak itu padahal udah lemah banget. Dia kalah total dan batuk darah. Kaget banget si anak mikir dia tuh gak punya tenaga dalam tapi kok bisa pakai jurus ledakan cahaya gitu. Apa dia belajar pas mereka pernah ketemu dulu? Kalau iya, berarti dia beneran jenius kiriman dari langit. Gak ada yang bisa dia lakuin ngelawan monster di depannya ini. Sementara itu, Hyun bilang keponakannya masih banyak yang harus dipelajari. Si kasihan ini cuma bisa mikir kalau dia takut. Suara pukulan kedengeran di mana-mana. Hyun lagi hajar dia, sambil bilang kalau dia udah nunggu momen ini lama banget. Dia ngomong sambil nendang, ngasih banyak pukulan ke muka tanpa ampun. Bersambung deh. Tentu saja, semua ini adalah sesuatu yang dia alami dari orang ini di kehidupan sebelumnya. Dia sangat menantikan hari ini, dan sekarang hari itu telah tiba, yang membuatnya sangat senang. Sekarang benar-benar memaki, anak itu hanya bisa memintanya berhenti memukul, karena itu sangat sakit. Kemudian dia akhirnya menyadari dan mengingat beberapa kata dari kehidupan sebelumnya. Emosi yang dirasakan anak itu sekarang adalah marah. Sambil menangis saat dipukuli, anak itu memintanya berhenti bicara omong kosong, lalu kena pukulan super di dagu. Menyadari keponakannya masih sangat lemah, Hyun mulai memikirkan cara untuk memperkuat anak itu, bahkan mempertimbangkan untuk mencari makhluk mistis kedua. Suatu waktu kemudian, dia menunjuk ke anak laki-laki itu, bilang kalau sekarang mereka harus latihan bareng. Mimpi buruk si anak baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, masih di istana keluarga Namgung, mereka masih latihan keras. 10 hari penuh, mereka terus latihan. Dan sambil bertahan dari latihan gila ini, akhirnya dia mulai bereaksi. Saat melampiaskan, si anak melepaskan serangan pedang. Hyun sadar kalau serangan itu sudah punya energi dalam yang cukup kuat. Kelihatannya dia berhasil menggabungkan amarahnya ke dalam pedang, cuma dalam beberapa hari latihan. Hyun akhirnya mulai paham kalau dia memang harus didorong sampai batas untuk bisa cepat berkembang. Sekarang latihan untuk menggabungkan kemarahan sudah cukup. Jadi, latihan untuk mengeluarkannya akan dimulai. Dia berpikir seperti itu sambil melancarkan pukulan, membuat lawannya terlempar, lalu dengan cepat mendekat untuk memukul lagi. Tapi, ekspresi keponakannya tiba-tiba berubah. Matanya penuh kemarahan, ini yang diinginkan Shun. Jadi keponakannya melancarkan pukulan super dengan aura penuh amarah. Menyadari pukulannya meleset, dia panik. Sekarang setelah meleset, jelas dia akan tertidur selama sekitar 3 hari dengan pukulan Hen berikutnya. Tapi tiba-tiba, Hen bilang mereka akan berhenti untuk hari ini dan pergi ke suatu tempat. Keponakannya cuma bertanya mau kemana. Terus dengan aura menakutkan, Hyun nanya keponakannya, apakah dia meragukan dia. Sadar bakal kena pukul lagi, dia langsung bangun bilang mereka harus pergi sekarang juga tanpa tahu kemana. Anak ini mulai pintar nih, haha. Sekarang di bagian lain kota klan Namgung. Beberapa orang lagi sibuk dengan kegiatan sehari-hari mereka ketika tiba-tiba ada yang berhenti di depan pengemis dan melempar koin ke dalam pot. Si pengemis berterima kasih, sementara orang itu nanya apakah mereka bisa ngobrol sebagai imbalan. Sebenarnya, ini salah satu pendekar yang kasih tahu pengemis kalau pemimpin mereka Jin Wigang tidak ada di klan Namgung. Pengemis itu diam sebentar,
terus dia angkat wajahnya dan nanya apa benar dia nggak ada di sana. Orang yang nyamar itu bilang emang nggak ada, tapi anehnya ada orang yang muncul di waktu yang sama. Pemimpin langsung nanya siapa orang itu dan dikasih tahu kalau itu Yu Ken, anaknya Yu Sangwan, yang sekarang tinggal di klan Namgong. Orang itu nanya apa yang harus mereka lakukan, dan apakah perlu minta bantuan kapten. Tapi setelah mikir sebentar, kita lihat Yu Ken dan keponakannya yang lagi lewat di dekat mereka. Pengemis bilang gak usah panggil kapten, mereka bakal cek sendiri. Saat itu, salah satu anak buahnya udah ngikutin Yu Ken dan keponakannya. Pria yang ngomong sama pengemis itu bangun sambil bilang dia mau pergi. Pengemisnya makasih lagi buat koinnya. Tapi ternyata, perintah akhirnya adalah lanjutkan rencananya. Tapi ada orang lain yang ngeliatin situasi itu. Kayaknya dua orang ini lagi nyari pengemis itu, yang dapat duit di wilayah mereka tanpa bayar pajak. Intinya, mereka kesal karena pengemis itu dapat duit di wilayah mereka, dan sekarang mereka mau mukulin pengemis itu. Beberapa saat kemudian, keponakannya ngeluh kalau buku-buku itu isinya cuma cerita sedih sama karakter yang menyedihkan. Jadi kenapa mereka harus bawa banyak buku-buku itu? Hyun cuma bilang dia perlu ngerasain kesedihan. Tapi karena dia lahir di keluarga kaya, dan tidak ada yang pernah sakit, ini tidak akan terjadi. Tentu saja, tokoh utamanya juga lahir dari keluarga kaya, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi sekarang mereka harus membaca opera Beijing dan tertawa terbahak-bahak, yang bikin keponakannya bingung. Tapi beberapa waktu kemudian, dia jadi seneng banget setelah baca buku itu. Hyun bilang kebahagiaan bisa menenangkan hati dan mencegah rasa sedih dan marah menguasai. Hati keponakannya harus tenang biar bisa melihat dengan lebih jelas dan mengenali musuh-musuh mereka. Keponakannya cuma bilang dia akan mengingat itu sambil bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan banyaknya buku melankolis. Tapi tiba-tiba, kita balik lagi ke penjahat yang pura-pura jadi pengemis. Sekarang mereka sudah tahu siapa targetnya. Perintahnya adalah mengikuti mereka dengan diam-diam dan cuma mengamati. Pemimpinnya bilang dia sendiri yang bakal mengikuti kamu Hyun. Semua orang harus bergerak hati-hati dan jangan sampai ketahuan sampai mereka meninggalkan Hefei. Tiba-tiba, ada yang teriak manggil si pengemis. Hyun dan keponakannya langsung lihat apa yang terjadi. Orang yang muncul tadi, nanya apakah si pengemis keluyuran tanpa bayar pajak. Karena ini, rencana mereka langsung batal. Si pengemis nanya siapa mereka, dan orang-orang itu bilang, si pengemis ini berani banget. Orang itu ngenalin diri sebagai pemimpin sekte Jiwa di Hefei. Namanya Wang Tol. Si pengemis ketakutan banget, minta-minta supaya mereka tidak melakukan ini padanya. Tapi pemimpin sekte Jehoa malah nyuruh mereka buat mukulin si pengemis. Padahal, si pengemis ini sebenarnya adalah pemimpin penjahat. Dia mikir, kalau dia buka jati dirinya sekarang, semua rencana bakal berantakan. Pas lihat Yuhan di situ, dia mulai mikir, apa dia harus biarin aja mereka mukulin dia? Keponakan yang lihat orang-orang mukul si pengemis itu nanya, apa mereka harus bantu? Tapi Han bilang, dia nggak ngerti, karena dia hidupnya selalu dilindungi. Han bilang, dunia ini bukan dongeng jadi mereka nggak bisa ikut campur. Biasanya emang ada perkelahian antara kelompok pengemis dan kelompok gelandangan di ganggang. Mereka yang ada di situ sekarang dari sekte Jewah, dan jadi musuh sekte pengemis. Lagi pula, ini bukan pertarungan antar pendekar, jadi mereka memutuskan untuk mundur dan lanjut jalan. Tapi para penjahat lewat pesan telepati bilang mereka sudah pergi jadi mereka akan ikut campur. Mereka diperintah untuk berhenti ketika ada aura ungu dari gang. Pemimpin para pengembara bingung sama yang terjadi, tapi tiba-tiba saja dia terlempar jauh dari pengemis. Salah satu dari mereka teriak manggil anak itu. Tapi saat ini, mereka sudah dikepung penuh sama para penjahat. Pemimpin mereka bilang jangan ada yang ikut campur. Pria itu, setelah bangun, menyuruh gengnya buat nangkep pengemis. Tapi nggak ada yang bisa gerak dengan benar, karena aura yang kuat banget. Pengemis itu mendekati penyerangnya, dan nanya apa dia sadar dengan apa yang baru aja dilakuin. Ini tuh kesempatan unik buat mereka yang mungkin gak bakal datang lagi, dan mereka gak bisa gagal dalam rencana ini. Jadi anak dari klan Vagabond ini sekarang harus tanggung jawab. Dia pegang kepala anak itu, dan kalian pasti tahu apa yang dia lakuin. Setelah itu, dia bilang ada sungai di dekat sini, dan nyuruh anak buahnya buat ngurus sisanya, dan jangan ninggalin jejak. Tentu aja, semua langsung nurut. Jadi, beberapa anggota klan Vagabond hilang malam itu cuma karena memukul pengemis biasa. Tidak jauh dari sana, ada seseorang yang sembunyi di balik semak-semak. Orang ini dikirim sama Woni Wong dan baru saja melihat kalau mereka ini bukan cuma anggota Vagabond dan pengemis itu bukan bagian dari kelompok pengemis.
Sambil lari dan menangis, dia bilang harus kasih tahu kelompok pengemis soal ini. Sekarang di Pavilion Namgong, kepala keluarga marah besar, bertanya kenapa dia belum datang. Ternyata dia minta cucunya buat datang menikah, tapi dia nolak cuma karena nggak mau nikah. Lebih dari itu, dia udah pergi ke medan perang, buat lawan kelompok sesat. Dan dia sengaja kirim surat ini setelah dia udah pergi jauh. Kepala keluarga Namgung makin marah banget soal ini. Sambil meledak marah, dia nanya, gimana sih didikan anak-anak muda ini? Nyadar kalau gak ada yang bisa dilakukan, kalau dia gak mau balik ya udah kirim aja Hyun ke tempat dia. Jadi, dia pergi dengan senang hati, buat cari si tokoh utama kita, tapi tiba dia dengar ada yang ngomel keras banget. Langsung deh dia pikir ada penyusup di rumah, jadi dia lompat cepet-cepet ke tembok buat cek situasi. Tapi pas lihat ke bawah, dia kaget banget sama apa yang dia lihat. Hyun lagi main pedang sama keponakannya, sementara si keponakan tiba-tiba ngomel-ngomel terus. Kira-kira si kakek bakal marah gak ya? Si anak muda siap-siap mau nyerang, sambil nangis, tapi tiba-tiba pedangnya mengeluarkan cahaya emas. Ngeliat itu, si kakek mikir energinya kayak api yang bisa dikendaliin. Sementara si tokoh utama nyadar ada dia di situ. Tapi sebelum serangannya selesai, si kakek nyuruh berhenti. Langsung aja si anak muda berhenti nyerang dan jadi marah, bilang kali ini dia bisa kena kepala si kakek. Dengar Seung ngomel-ngomel, si kakek kayaknya terkesan. Sementara, si tokoh utama, nanya ngapain dia di situ. Turun dari atap rumah, dia bilang kalau dia terpesona dengan latihan spesial ini. Lalu, tokoh utama kita bilang kalau dia bisa nonton aja. Si kakek jadi penasaran, ini benar-benar rumahnya atau bukan? Dia tanya, apakah jagoan kita lagi ngajarin ilmu pedang? Tapi dia bilang enggak, cuma latihan biasa. Si pemuda jadi heran, kenapa sih dia bohong? Tapi si kakek bilang dia pakai teknik yang beda dari teknik klan. Dan dijawab kalau itu dia kembangin sendiri. Si pemuda jadi kaget, dan nanya apa yang diomongin pamannya. Terus, dijelasin kalau ini adalah pedang 7 emosi. Dan si tuan muda punya ide buat bikin teknik berdasarkan emosi seseorang. Menganalisis ini, kakek tua itu kelihatan penasaran sama tekniknya, dan cepat paham kalau klan yang biasanya jago soal kecepatan dan variasi, sekarang lagi menghadapi generasi baru, dan mengalami perubahan. Tokoh utama kita bertanya, kenapa dia ada di situ, sementara si kakek jawab kalau dia butuh si pahlawan kita buat pergi ke aliansi Morim. Tapi sebelum dia bisa jelasin alasannya, ada orang yang memotong obrolan mereka, bilang kalau ada orang dari sekte Hefebegar baru aja datang, tapi kayaknya ada kejadian buruk sama mereka. Kakek tua bilang ke tokoh utama kita, kalau mereka akan ngobrol lain kali, sementara Sun mikir dia perlu lihat-lihat dulu. Di tengah sendirian, dia kepikiran gimana bisa dua orang itu begitu mirip, dan karena nggak ada yang bisa dilakukan, mungkin dia bisa lihat-lihat dulu. Sambil jalan-jalan di kota, ada beberapa orang yang memperhatikan dia. Diam-diam ada yang tanya ke pemimpin mereka harus ngapain. Orang yang kelihatan seperti pengemis itu mikir mereka nggak tahu kapan lagi punya kesempatan kayak gini, jadi dia nyuruh semua orang buat ngejar dia. Anak buahnya setuju dengan ide itu, dan saat dia masuk ke tempat yang lebih sepi, saat itulah mereka akan nangkep dia. Kotanya kelihatan cukup ramai, sementara tokoh utama mikir bagus juga bisa lihat-lihat dengan tenang karena dia pernah punya momen sulit karena orang-orang Amping kenal dia. Tapi ingatan tentang orang-orang yang tersenyum dan ngasih dia hadiah, pasti bikin dia kangen momen-momen itu. Jadi si mantan gendut ini penasaran apakah semua orang baik-baik saja. Untuk kembali ke daerah Amping dan menjaga kedamaian di masa-masa ini, dia merasa perlu turun tangan sebelum kekacauan mulai terjadi. Tapi tiba-tiba, dia melihat seseorang yang agak familiar lewat. Dia pikir mungkin pernah lihat orang itu di jalan, jadi dia biarkan saja. Tapi saat itu juga, dia melihat ada yang mencurigakan. Sambil fokus sebisa mungkin sambil makan pangsitnya, dia sadar ada pria yang memperhatikannya dari jauh. Waktu berlalu, dan tokoh utama ini terus jalan-jalan di kota, sementara pria itu tetap mengikutinya. Suami lewat di depan seorang pria tua, sadar kalau itu adalah gelandangan yang dipukuli kemarin, dan dialah yang bertanggung jawab atas semua ini. Merasa kesal, karena dia mungkin berpikir, si mantan gendut kita tidak akan mengenalinya hanya karena dia pakai baju biasa. Ingat kata-kata pelayan bahwa ada sesuatu yang buruk terjadi di sekte pengemis. Pahlawan kita membayangkan mungkin itu salah mereka, jadi dia menarik perhatian seorang pria yang sedang baca manhwa zaman dulu. Dan dengan nada ramah, bertanya apa yang pria itu lakukan di sana. Tapi aksi yang gak biasa ini malah bikin pengejarnya takut, sementara pria itu kena pukulan di bagian pribadinya. Dan segera si tokoh utama memanfaatkan kesempatan buat kabur. Untuk mencegah dia kabur, orang-orang itu langsung mengejarnya.
Tapi saat mereka menuju gang tempat si tokoh utama masuk, udah nggak ada lagi. Pria berambut panjang yang mirip nenek-nenek itu bingung, apa dia beneran lewat situ? Tapi nggak lama kemudian, pahlawan kita yang lagi di atas rumah nanya siapa mereka. Terus dia penasaran ngeliat banyak orang lari ngejar dia. Dia mikir, mungkin orang-orang ini mau motong jalan ke arah sana. Orang tua itu kelihatan kesal, ngeliatin dia, sementara si protagonis turun dari rumah. Dengan nada mengancam, dia nanya, kenapa mereka ngejar dia kayak tikus? Terus dia tanya, apa orang-orang ini yang ngejar dia semalam? Dan ngeliat ekspresi mereka, kayaknya dia bener. Dia mikir, apa mereka sisa-sisa dari benteng 9 naga? Atau mungkin mereka lagi nyari ginseng perawan? Orang tua itu bilang ke anak buahnya kalau membunuh dia gampang aja. Tapi, cowok muda ini adalah anak dari mantan pegawai pemerintah, dan bisa jadi ribet kalau mereka sampai berurusan dengan pemerintah. Jadi, si orang tua nanya, apakah dia Jin Weigang yang ambil ginseng perawan? Tapi pahlawan kita pura-pura nggak tahu dan tanya siapa orang itu, bikin si orang tua dengan mata sipit jadi mikir mungkin mereka salah orang. Karena kalau dia beneran udah makan ginseng perawan, seenggaknya dia udah ada di tahap kondensasi energi atau lebih, tapi dia nggak ngerasain apa-apa dari cowok itu. Sementara mantan bola bowling kita yang dapat pelajaran keren dari pengemis tentang cara akting dan minta-minta di jalan. Nosi nggak bakal ketahuan, tapi dia sadar, kalau mereka sampai datang ke sini cuma buat dapetin ginseng perawan, berarti mereka pasti ada hubungannya sama pelayan kaos. Jadi nggak usah buang waktu buat nangkep mereka dan cari tahu info sebanyak-banyaknya. Orang tua dengan mata sipit itu minta maaf atas kesalahpahaman, sementara tokoh utama bilang dia nggak bisa pergi begitu aja, karena penasaran banget sama siapa mereka sebenarnya. Orang tua yang bilang mau kabur itu kayaknya bohong, karena dia nyuruh anak buahnya buat nyerang kulit tambahan. Dan gak lama senior serikat maju ngeliat orang-orang itu maju tanpa pakai jurus mematikan. Membuat tokoh utama semakin gemas ingin menghajar mereka. Jadi dengan satu pukulan masing-masing dia menjatuhkan 2 orang, melempar mereka ke dinding terdekat. Lalu dia bilang ke orang tua itu bahwa dia pasti kelihatan lemah banget karena mereka bahkan tidak pakai kemampuan khusus buat maju. Sementara pria bermata sipit itu cemas, karena orang tanpa energi dalam bisa melakukan ini, dia sudah selesai dengan 2 orang ini. Terus dia tanya ke orang tua itu apakah dia mau kabur atau tidak, tapi ini malah bikin dia makin marah. Balu kita yang sudah lemas tahu dia dalam posisi kurang menguntungkan karena jumlah mereka jauh lebih banyak, jadi dia mulai akting dengan bertanya apakah mereka mau main, sambil menangkap salah satu pria yang dia jatuhkan. Dan kabur dari situasi itu. Orang tua berambut panjang mengejarnya, dan memanfaatkan posisi di belakang untuk menyerang dengan cara pengecut, tapi dengan mudah dan hanya menundukkan kepala, si tokoh utama berhasil menghindar. Dia langsung melihat ke segala arah, mencari tempat yang cocok buat rencananya. Terus dia mulai mengencangkan otot-ototnya, dan melempar pria yang dia tangkap ke atas gedung, bikin atapnya jebol, dan pria itu jatuh ke dalam bangunan, bikin orang-orang lain kabur, karena bangunannya mau runtuh. Lalu si tokoh utama melompat tinggi sambil siap-siap tendangan, dan dengan satu serangan aja bikin bangunan itu hancur sampai menguap. Serikat senior mulai mendekati lokasi, sementara tokoh utama bertanya-tanya apakah mereka sudah sampai dan ternyata lebih cepat dari yang dia kira. Tapi sambil menyentuh wajahnya, dia bertanya-tanya apakah orang tua itu sudah tahu. Dan segera orang tua itu ketakutan, karena si brengsek di depannya adalah seseorang yang sangat dia kenal. Sekarang dengan penampilan yang berubah, tokoh utama bilang kalau dia adalah Knife, karena dia mengikuti sampai ke pusat Hefei. X-Drat bahkan bertanya, apakah mereka mau bermain sedikit lagi, tapi sekarang mereka harus berurusan dengan dia, dan 2 klan lainnya di kota. Setelah menyadari rencana tokoh utama, pria itu bilang kalau dia adalah brengsek yang cukup pintar, dan tahu akan sulit menangani 2 klan sekaligus. Mereka harus cepat-cepat pergi dari Hefei. Tapi sebelum itu, dia nyuruh semua orang penting buat ngejar si tokoh utama yang mikir kalau rencana mereka buat ngabisin dia, biar nggak bisa ngomong. Dia siap-siap buat nendang, ngehancurin beberapa batu di sekitarnya, dan ngelempar ke udara. Terus nanya, apakah orang itu beneran mikir dia nggak punya trik rahasia? Dia langsung nangkep beberapa batu yang melayang, sambil mikir mereka seharusnya kabur pas ada kesempatan, terus pakai teknik 12 tebasan berturut-turut, buat ngalahin semua musuhnya. Tapi pas banget ada orang yang nyerang dia dari belakang, sambil dipuji sama si tusuk gigi, karena ngikutin dia dengan baik. Tapi dia nggak bisa dibilang jago bela diri kalau gampang ditangkap dari belakang gitu. Pas lagi dicekik,
Orang itu telan pil, bikin si tokoh utama heran kenapa dia tiba-tiba nggak hidup lagi. Tapi nggak lama, dia sadar maksud sebenarnya dari orang tua itu. Dan pas dia lihat ke arah orang tua itu, sayangnya udah terlambat. Karena dia berhasil menghabisi teman yang ditangkap. Pahlawan kita lalu dengar keributan. Dan pas dia lihat, ternyata anggota lainnya juga pada menghabisi teman-teman mereka. Sambil dia nyadar kalau mereka ngorbanin anak buah biar nggak ada jejak kejadian ini, orang tua itu teriak, nyuruh mereka kabur. 3 bandit tua itu langsung mulai kabur. Jadi, si mantan kurus itu bilang, kalau mereka mau main kayak gitu, dia nggak akan menahan diri lagi. Langsung mengejar mereka. Kejar-kejaran, terus berlanjut di kota. Salah satu dari mereka sadar, kalau dia nggak bakal bisa kabur dari pahlawan kita. Cepat-cepat memutuskan untuk bertahan dan menghadapinya. Tapi pejuang kita, dengan satu gerakan aja, bisa menghindari serangan pedangnya. Dan langsung menyelesaikan orang itu dengan satu serangan. Pikirannya cuma, dia nggak peduli apakah mereka hidup atau enggak, orang tua itu kasih informasi ke bawahannya yang setuju. Terus mereka semua pergi ke arah yang berbeda di tikungan. Bikin si tokoh utama mikir ini bakal jadi masalah kalau dia sampai kehilangan salah satu dari mereka. Tapi tiba-tiba orang tua itu menengadah dan kaget dengan apa yang dia lihat. Beberapa orang menyuruh mereka berhenti lari. Ternyata mereka adalah anggota dari 2 kelompok yang melindungi kota. Pahlawan kita merasa mereka lambat, tapi setidaknya mereka datang, jadi dia bisa lanjut mengejar orang itu. Dengan cepat, orang tua itu berlari melewati kota, sementara mantan kurus kita terus mengejarnya dengan semangat, sadar kalau dia tertangkap sekarang, rencananya bakal kacau. Dia mengeluarkan bola kecil mencurigakan sambil berpikir dia tidak boleh menyerah, langsung berbalik dan melemparkannya ke arah pahlawan kita. Tapi saat dia lihat, pahlawan kita sudah tidak ada di sana, dan bola kecil itu mulai mengarah ke tempat kosong, langsung meledak setelah menjauh sedikit. Tiba-tiba, pahlawan kita muncul, menarik perhatian pria tua itu, dan memukul wajahnya dengan keras, sampai dia terlempar jauh, dan berhenti di dinding bata di depannya. Sambil menggerakkan jari-jarinya, mantan orang gemuk ini bilang, agar si pria tua menyerah, karena anak buahnya sudah tertangkap dan kalah. Pria tua itu bertanya siapa dia dan kenapa dia menyembunyikan kemampuannya saat di Auckland. Tapi pahlawan kita, sebagai pemenang duel, akan jadi yang pertama bertanya. Dia ingin tahu dari mana asal pria tua dengan mata sipit itu, dan saat menyadari dia tidak mau menjawab, dia bilang, kalau karena cuma ada mereka berdua di sana, mereka punya banyak waktu untuk lebih mengenal satu sama lain. Pas bangun dengan susah payah, kakek tua ini mikir kalau dia udah banyak ngorbanin buat rencananya, bahkan teman-temannya, dan dirinya sendiri. Tapi sebelum dia ngorbanin diri sendiri, dia harus ngeberesin orang jahat ini dulu. Hyun, ngeliat ekspresi itu, paham banget kalau itu tampangnya orang yang lagi usaha terakhir sebelum mati. Tapi denger itu cuma bikin kakek tua ini kesal, dan nanya, apa dia pikir semua ini cuma bercanda? Lihat-lihat sekitar, pahlawan muda kita sadar kalau nggak ada satupun sekte di dekat situ. Jadi, dia mutusin buat ngalahin kakek tua itu dengan satu pukulan aja. Nggak ngerti maksud anak muda itu dengan satu pukulan, kakek tua ini siap-siap. Memutuskan untuk menyelesaikannya adalah dengan berhenti mendengar omong kosong seperti ini. Dia menilai bahwa tokoh utama akan lari untuk mengurangi jarak dan menyerangnya. Tapi dia akan memanfaatkan momen ini untuk melakukan serangan bersih dan memenangkan duel. Tapi tokoh utama kita, sambil berkonsentrasi, ingat jurus bela diri sempurna untuk menunjukkan perbedaan antara dua orang. Dengan posisi tenang, dia menekan tanah hingga bergetar sedikit, jadi kekuatannya bertambah seperti bisa menahan beban langit. Tak lama, aura tebal dan padat mulai naik dari kakinya, ke tubuh, dan akhirnya sampai ke tinjunya. Melihat serangan besar menghantam pria tua itu tanpa tokoh utama, perlu bergerak dari tempatnya. Bingung, dia kena pukulan telak. Sementara pahlawan muda kita menatapnya dengan penuh percaya diri. Orang tua dari serikat senior itu segera terlempar lagi ke dinding. Dan begitu dia jatuh, ledakan besar terjadi. Mantan orang yang dianggap mati itu bertanya apakah pukulan itu bagus, dan menjelaskan bahwa ini adalah teknik tertinggi Shaolin, tinju mistis 30 meter, dan katanya kalau dia bisa mempelajarinya, dia bisa melancarkan ribuan pukulan. Melihat orang tua itu tergeletak, dia bingung harus ngapain, karena gak bisa menanyainya di situ. Untungnya, datang seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai pemimpin klan pengemis. Diminta untuk menjaga pria itu. Sang pahlawan langsung setuju sambil mereka mendekati pria tua yang pingsan.
Dua pengemis mulai memeriksa tubuhnya dan beralih ke pemimpin mereka, mengatakan itu persis seperti yang Bion katakan. Pria tua dari kelompok pengemis meminta pejuang kita untuk meninggalkannya dengan kelompoknya, membuat pahlawan kita bingung dan bertanya-tanya apa yang dibicarakan pencuri kecil licik itu. Tiba-tiba, kita melihat seseorang berlari sambil memanggil pamannya. Orang ini adalah tuan muda, yang bertanya kepada pahlawan kita apa yang terjadi dengan pakaiannya, yang kita lihat basah kuyup dan kotor. Anak yang berubah menjadi anjing setia dalam 10 hari itu, cepat marah ingin tahu siapa yang melakukan ini. Tapi dia malah kena tamparan dari pahlawan kita yang nyuruh dia diam. Bingung, si pemuda nanya kenapa dia dipukul, sementara si pahlawan siap-siap nyerang lagi. Kesal, karena dia coba-coba ngelak. Si kakek dari kelompok pengemis liatin orang yang terkapar di tanah, dan mikir kalau orang ini pasti gak lemah, soalnya teman-temannya udah pada level energi yang kelihatan atau bahkan yang bisa diproyeksikan. Tapi si pemuda ini berhasil ngalahin semua master itu sendirian. Si kakek terus minta maaf, karena tadi kayaknya jadi gak sopan. Dan si pahlawan bilang, kalau sekte pengemis ini kayaknya udah lama nyari-nyari orang ini. Si pahlawan jelasin kalau ada hubungannya sama sekte Gyu yang juga terkait sama sekte pengemis. Dihapus dari peta, dan orang-orang ini yang salah. Terus, dia nanya gimana hubungan pahlawan kita sama mereka, bikin si pemuda yang agak gempal sadar kalau kakek ini lagi cari informasi dari dia. Jadi dia jawab, kalau para pencuri itu kayaknya lagi cari seseorang tapi salah orang. Ingat latihan beratnya, dipukuli. Tokoh utama kita jelas nggak mau dibodohi sama orang ini. Tapi, si pria berjenggot masih curiga kalau si pemuda nyembunyiin sesuatu. Meski begitu, dia pikir bagus juga mereka muncul di situ. Meski harus bawa dia balik ke klan Nambung buat gali informasi, pahlawan kita nggak bisa banyak berbuat karena kekuatannya belum cukup. Orang-orang ini juga suka sembunyi-sembunyi dan bergerak diam-diam. Jadi, mereka nggak tahu deh bakal ngapain. Kalau tahu tim pengejar mereka udah dihabisi. Soalnya kalau itu kejadian, seluruh klan Yu bisa habis jadi dia harus alihin perhatian mereka ke tempat lain. Dan orang-orang ini pas banget buat itu, jadi pengalih perhatian, karena mereka suka banget ngorek rahasia. Begitu mereka mulai, ini bakal beli waktu. Dan yang perlu dilakukan pahlawan kita, adalah mengarahkan mereka ke arah yang dia mau. Si protagonis pura-pura ingat nama kelompok itu, bikin si pria berjanggut jadi semangat minta dia kasih tahu. Tapi si mantan balon bilang gak bakal kasih, soalnya dia hampir mati dalam pertarungan itu, dan gak tahu bisa percaya sama pemimpin para pengemis atau enggak. Kemudian dia melihat muridnya sambil minta bantuan dengan tatapan. Tapi melihat wajah yang mengancam itu, si pemuda cuma bingung apa yang salah. Dia lalu mulai fokus dan mikir rencana. Karena dia belajar hitung-hitungan di pelajaran kekaisaran. Jadi dia mendekat dan bilang ke pengemis buat berhenti, karena dia bikin pamannya dalam situasi sulit. Tapi ini malah bikin si tokoh utama kesal, karena rencananya jadi kacau. Meski begitu, pengemisnya minta maaf dan bilang kalau ini menyangkut harga diri kelompok mereka jadi dia ingin nangkep orang itu. Dan sebelum muridnya bilang apa-apa, si tokoh utama setuju dengan permintaan orang tua itu, karena memang gak ada pilihan lain. Tapi, dia harus meninggalkan semua detail yang melibatkan dirinya. Dan kalau mereka menemukan sesuatu, mereka harus meneruskan infonya. Pria berjanggut itu memastikan kalau infonya bakal diteruskan, sementara tokoh utama pamit dengan senyum licik sambil diawasi oleh para pengemis. Pria berambut panjang merasa seperti ditipu, karena dia bahkan gak bayar biaya informasi. Tapi pemimpinnya menegurnya, nanya apa dia gak dengar soal kehancuran langit, dan mungkin itu artinya mereka mau menghancurkan langit. Ini berarti mereka merencanakan untuk menggulingkan dunia murim. Dan kalau mereka bisa menginterogasi orang ini dan menemukan rencana mereka, itu pasti cukup untuk jadi tetua dari sekte utama. Jadi dia memerintahkan untuk membawa pria itu. Dan mengikutinya ke sekte. Beberapa jam berlalu, dan sudah malam. Tokoh utama berpikir kalau awalnya pelayan harusnya dapat petunjuk tentang makhluk mistis kedua. Tapi ceritanya berubah. Yang lebih penting, mulai sekarang dia harus lebih hati-hati. Karena mereka tidak bisa mendapatkan ginseng perawan, dia yakin mereka akan bergerak lebih cepat menuju makhluk mistis kedua. Jadi sekarang dia harus lebih hati-hati dan cepat untuk mencegah kekacauan. Di bangunan sekte, terdengar teriakan keras. Kita sadar kalau itu suara orang tua yang bertanya ke tokoh utama. Apakah dia benar-benar mau pergi ke Maroon Hawaiians yang ortodoks? Menanyakan apakah dia benar-benar serius. Tapi tokoh utama bilang iya, karena dia mau dapat lebih banyak pengalaman,
membuat orang tua itu cepat setuju sambil berharap dia bisa berteman dengan Rai. Selain itu, orang lain berharap Sung ikut dengannya, membuat si anak muda ini kaget banget dengernya. Tapi orang tua itu bilang agak susah karena dia adalah pemimpin muda, membuat tokoh utama paham situasinya. Jadi pemimpin muda itu artinya dia punya peran penting dan gak bisa pergi begitu saja. Karena itu, dia akan pamit dan beres-beres barangnya. Sung mulai menuju pintu keluar ketika dia ingat pernah dengar kalau selain Rai, ada 5 Phoenix lainnya. Dan katanya semuanya cantik banget jadi dia semangat banget mau ketemu mereka. Begitu dengar itu, kakek tua langsung kaget banget nyadar apa yang lagi dibicarain, sementara tokoh utama lanjut ngomong mungkin dia bisa ketemu salah satu dan nikah. Karena musim semi itu pas banget buat jatuh cinta dan bentar lagi datang. Terus kakek tua teriak kalau mereka harus segera panggil rapat klan, sambil dia pergi dengan senang, nyadar kalau rencananya berhasil. Beberapa saat kemudian, kita pindah ke Sungai Yangs, dan lihat kapal besar. Di sana, seorang pria nyuruh anak buahnya periksa kapal dengan teliti, sementara pria botak mendekat, ambil amplop dari bajunya. Dia lalu pergi ke pria itu. Heming memberikan amplop sambil bilang ini adalah simbol ketulusannya. Jadi, orang itu nyuruh bawahannya buat lihat sebentar terus pergi sarapan. 3 orang itu akhirnya pergi, sementara si kepala botak tetap di sana, bilang hati-hati di jalan, sambil mikir kalau orang-orang pemerintah ini lemah kalau soal uang. Terus dia masuk lebih dalam ke kapalnya, dan manggil seseorang, jelasin kalau dia udah bilang ke kru, buat gak turun ke kabin penyimpanan, supaya dia bisa istirahat. Orang yang sembunyi itu bilang dia bakal bayar sisanya, pas udah sampai tujuan, sambil makasih ke si kepala botak. Lalu si kepala botak naik lagi sambil kelihatan lega, bilang dia cuma perlu lewat benteng ikan paus hitam. Dan mereka seharusnya tidak punya masalah selama membayar biaya tol. Tiba-tiba, dia melihat tokoh utama kita dan pemimpin muda naik ke kapal. Beberapa jam kemudian, layar sudah dikibarkan, dan kapal akhirnya berangkat menuju tujuannya. Sementara itu, Sung memberitahu tokoh utama, agar tidak mencoba melakukan apapun terhadap para bajak laut, karena bisa menimbulkan kerugian besar. Mendengar bahwa tokoh utama masih ingin melawan mereka, pemuda itu menjelaskan bahwa ini akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Karena kalau pertarungan dimulai, semua bajak laut dari benteng mungkin akan muncul. Selain itu, mereka punya monster level tinggi yang setara dengan kakeknya. Namanya adalah si Dragon Kinru Seijin. Dikenal sebagai monster laut. Dan sambil memukul meja, dia bilang, itu belum semuanya. Kalau pahlawan kita ceroboh dan kehilangan kendali sampai menyebabkan perang, kerugiannya bakal besar banget. Jadi, dia bilang mending diem aja. Pahlawan kita yang mendengar semua itu dalam diam, cuma melihat muridnya, lalu meninju kepalanya. Dan saat si pemuda mengeluh kalau kebiasaan pakai tinju untuk segalanya itu buruk, dia terus mikir soal Kaisar Naga Laut ini, dan sepertinya kali ini, dia nggak punya pilihan selain diam. Beberapa jam kemudian, kapal sudah di tengah laut lepas, sementara burung-burung bermigrasi ke daerah yang lebih hangat. Seorang pria di ujung kapal lagi ngeliatin sesuatu sampai dia ngeliat benda aneh datang dari kejauhan dan langsung nunjuk, bilang itu kapal benteng paus hitam. Kapal dengan bendera hitam mendekat, bikin semua kru kapal kaget. Akhirnya mereka merapat. Dan seorang bajak laut yang super gemuk keluar terus menuju kapal tokoh utama kita. Dia disambut oleh kepala botak yang bilang udah lama gak ketemu wakil pemimpin Galdiuk, langsung nyuruh anak buahnya buat ambil biaya tol. Dan dipuji sama bajak laut yang bilang dia ngelakuin semuanya, tanpa perlu dijelasin. Ngeliat ini, Sun mikir kalau urusannya kelihatannya berjalan lancar. Tapi anehnya, bajak lautnya belum pergi juga. Si pria gemuk bilang, meskipun mereka udah ambil uangnya, masih ada urusan lain yang harus diberesin. Karena dia dapat perintah buat cari seseorang di kapal itu. Terus dia nanya ke si botak ada nggak orang lain yang sembunyi di situ. Dan dia tahu banget kalau si botak kadang suka ngasih penumpang kriminal naik kapal. Bakal lebih baik kalau dia serahin orang itu jadi penumpang lain nggak perlu repot-repot. Kaptennya memang suka duit, tapi dia pikir yang paling penting itu selamat, jadi dia mutusin buat bilang kalau ada orang di kabin penyimpanan. Si pria gemuk terus teriak kalau dia lagi cari orang yang kabur setelah ngelakuin kejahatan. Dan semua orang harus bantu dengan bikin barisan. Tapi orang-orang di kapal itu ketakutan banget, sampai mereka cuma bisa memandangi dia sambil gemetaran, sedangkan salah satu bajak laut memperhatikan tokoh utama kita yang tenang banget ngeliatin laut. Bajak laut itu jadi kesel sama sikap soknya, dan langsung nyosor kepala si tokoh utama, nanya apa dia gak denger kalau bos nyuruh mereka buat berbaris.
Sun cuma ngeliatin minta tolong supaya tokoh utama kita gak ngelakuin hal bodoh, tapi dia udah ngeliatin bajak laut itu dengan marah banget. Tiba-tiba ada teriakan dari gudang penyimpanan, bikin semua orang langsung ngeliat ke arah sana. Bahkan bajak laut itu kelihatan bingung waktu dengar langkah kaki, dan orang yang sembunyi di sana muncul, sambil nunjukin mawar hitamnya yang cantik dan elegan. Si pria gemuk bertanya-tanya kenapa berani-beraninya mengganggu anak buahnya, sementara si pria berambut panjang bilang kalau susah banget sembunyi dari sekte pengemis, tapi nggak nyangka mereka malah percaya sama bajak laut buat nangkep dia. Dengar itu, si pria gemuk marah, langsung ambil pedang dan bilang dia bakal putusin kepala si pria berambut panjang, terus serangannya cepet banget sampai kena tiang. Lihat itu, si tokoh utama mikir kalau bajak lautnya lumayan juga, tapi penasaran kenapa orang itu loncat-loncat begitu. Anak buah di bawah mulai lihat tiang yang kena tadi jatuh, jadi ketakutan banget, karena merasa akhir mereka sudah dekat, tapi sebelum kena ada yang motong tiangnya jadi dua. Seseorang itu adalah tokoh utama yang merasa kesal, dan akhirnya menyadari